Xiaolin, uang sewa bulan ini nggak usah kamu bayar. Tante mau ngomong sesuatu sama kamu. Sewanya gratis. Wah, Tante Meisia, kalau Tante memang kaya raya, bilang saja langsung. Maksudnya begini. Tante mau kamu jadi ayah buat anak Tante. Hah? Aku jadi ayah anak Tante. Iya. Buset dah. Jangan-jangan Tante Meisia yang hartanya puluhan miliar ini naksir sama aku. Kalau gitu, hidupku bakal santai berpuluh-puluh tahun ke depan dong. Tante Meisia kan cantik banget. Lumayan juga sih, tapi aku masih muda. Masa udah jadi simpanan tante-tante? Pantas nggak ya, Tante? Kita kayaknya nggak terlalu cocok deh. Kenapa? Kamu pikir Tante gatal yang mau makan berondong? Ya, enggak kok. Bukan maksudku nolak Tante. Cuma kan, kita ini. Hahaha. Sudah. Mbak cuma bercanda, kok. Jadi aku nggak perlu jadi suami Tante, kan? Kamu mikir apa sih? Jadi ceritanya begini, Xiao Ying akhir-akhir ini di TK, sering banget dibully sama teman-teman nakalnya. Mereka bilang, anakku itu, anak haram yang gak punya ayah. Makanya, Tante kepikiran, mau cariin sosok ayah buat Xiao Ying. Xiaolin, kamu mau kan bantu masalah kecil ini? Kalau masalah ini sih, pasti aku bantu. Beneran. Makasih banyak ya, Xiaolin. Tapi Mbak nggak akan minta tolong secara cuma-cuma. Mbak bakal kasih kamu sebuah hadiah. Hadiah apa? Tentu saja sesuatu yang paling diinginkan oleh kalian para pria. Tunggu di sini. Ya, tunggu. Tante Meisia, aku pulang duluan, ya. Hahaha. Pan Meisia, hahaha. Pan Meisia, sekarang tolong ikutlah bersama kami. Mimpi saja sana, sampai mati pun aku tidak akan sudi ikut dengan kalian. Mimpi. Hahaha. Sayangnya, ini bukan keputusanmu, brengsek. Kawan-kawan, bawa janda kegatlan ini pergi dari sini. Serang, jangan pukul aku. Kalian orang-orang jahat. Jangan berani-berani menyakiti ibuku. Lepaskan aku. Wah, sok jadi pahlawan kesiangan nih. Siapa kau? Ayah? Kau pasti ayahku, kan? Cepat selamatkan ibu. Ayah. Pan Meisia, jadi bocah ini berondong simpananmu? Ya, haha, karena dia cuma berondong simpanan. Hajar dia sampai babak belur sekarang juga. Habisi dia. Jangan, aku bersedia ikut dengan kalian. Jangan pergi. Tolong jangan pukul ayahku lagi. Kumohon jangan pukul ayahku. Orang yang terpilih, akhirnya kau datang juga. Aku, pewaris naga sakti, Lin Aotian, akan mewariskan kekuatan ini padamu. Kalian mau memukul ayahku? Hentikan, jangan pukul lagi. Aku akan ikut kalian. Tolong jangan pukul lagi. Sudah. Hei, sampah. Bawa Pan Meisia. Pergi dari sini. Coba saja kalau ada yang berani membawa mereka pergi. Wah, ibumu sudah dihajar sampai terkapar begitu. Dia tidak akan bisa berdiri. Berani-beraninya kau memukulku. Sialan, apa-apaan ini? Bocah ini ternyata jadi jago banget. Paling cuma sisa tenaga terakhirnya aja. Hajar,
Ah ah ah. Ah ah ah. Ye, ayah hebat banget. Ayah itu Ultraman. Ugh. Mati kau, brengsek. Ah ah ah. Bos, bos. Tiarap kalian. Xiaolin. Terima kasih, ya. Ayah, Xiaolin. Xiaolin. NGH, di mana ini? Wah, wangi banget. Wanginya persis kayak tubuh Tante Mesia. Ini kamar tidur Tante Mesia. Aku. Haha, nggak mungkin. Aku nggak mungkin. Nggak mungkin aku dan Tante Mesia melakukan hal yang macam-macam. Ini adalah ilmu warisan dari penerus Shenong, Li Aotian. Ilmu petir. Gila. Bisa gawat nih. Ayah, ayah udah bangun. Coba kamu lihat. Janjiku pada Tante Mesia harus kutepati. Ayah, kenapa pas aku udah segede ini? Karena ayah harus kerja di tempat yang jauh banget. Jadi ayah belum bisa jenguk kamu. Terus, apa nanti ayah bakal pergi lagi? Nggak akan, sayang. Ayah nggak akan pernah ninggalin kamu lagi. Hore, asyik, ayah bener-bener hebat deh. Semalam kan ada banyak penjahat yang jahatin ibu. Ayah berhasil pukul mundur mereka semua. Sepertinya kekuatanku yang mendadak ini beneran nyata. Udah bangun. Xiaoye, kamu main di luar sebentar ya, ibu dan ayah ada perlu ngobrol sebentar. Oke. Ayah, aku keluar dulu ya. Gimana? Enak dipandang? Iya. Aku nggak lihat kok. Halah, matamu aja udah nyaris nempel di badan kakak nih. Terima kasih, Tante. Soal orang-orang tadi malam. Mama. Mereka itu, komplotan preman berbahaya. Bos mereka julukannya si kepala besar. Dia maksa aku jadi wanita simpanannya. Jelas saja aku nggak sudi. Makanya mereka nekat mau nyulik aku. Kepara. Seenaknya saja mereka. Si kepala besar itu bos mafia mereka. Nggak apa-apa, Tante. Jangan takut. Mulai sekarang, aku yang akan melindungi kalian berdua. Xiaolin. Terima kasih, tapi jaringan mereka itu sangat kuat. Kamu nggak akan bisa ngelawan mereka sendirian. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Nggak masalah, Tante. Sepertinya, sekarang aku jadi jauh lebih kuat. Jadi, kedepannya Tante nggak perlu takut lagi sama mereka. Tapi tenang saja, aku nggak mau jadi beban buatmu. Kalau begitu, boleh minta tolong satu hal lagi. Ada apa? Tante, kemarin, kamu kelihatan hebat banget waktu nyelamatin aku dan Xiaoying. Sekarang, Xiaoying cuma mau ngakuin kalau kamu itu papanya. Jadi, untuk sementara, kamu masih harus pura-pura jadi papanya. Ya, oh, baiklah. Nggak apa-apa kok. Beneran. Xiaolin, terima kasih banyak. Ya, terus. Kamu mau aku balas budi pakai apa? Atau... nggak usah. Nggak perlu repot-repot. Santai saja. Tante kan sudah sangat baik padaku. Melakukan semua ini. Memang sudah jadi tanggung jawabku. Nggak bisa gitu. Aku harus tetap kasih hadiah. Kalau begitu, biar aku kasih kamu hadiah ucapan terima kasih yang spesial. Ya. Oh ya. Mulai sekarang, panggil aku kakak saja. Dan kalau lagi ada di depan Xiaoying, panggil namaku langsung, Mei Xiang. Juga nggak apa-apa.
Dasar keparat, jam berapa ini? Kok belum masuk kerja juga? Hari ini Presdir Chu Mengsue dari pusat mau datang sidak. Tahu, coba kamu lihat lagi dokumen yang kamu buat itu. Kalau kamu telat 1 detik aja, mending angkat kaki dari sini. Mei Mei, Kak, aku harus berangkat kerja nih. Kalau enggak, aku bisa dipecat. Andai saja Xiaoling bisa benar-benar jadi ayahnya Xiao Ying, pasti bakal bahagia banget. Manajer Zhang, mantan. Kalau sampai mengacaukan urusan pentingnya Bos Chu, langsung kursiranmu dan pergi dari sini. Tapi, Manajer Zhang, sah saya. Bos Chu, dia cuma anak magang. Nggak usah dipedulikan. Mari, saya lanjutkan penjelasannya ya. Di area proyek kita ini, keselamatan kerja itu sangatlah penting. Kalau kalian nggak ngasih gue kerjaan, gue juga nggak sudi kerja di sini. Xiaoli, kamu nggak apa-apa. Sialan, kan sudah kubilang harus utamakan keselamatan kerja. Lauli, ngapain diam aja? Cepat panggil dokter. Oh, iya, Bos Chu, Anda jangan panik. Kita punya dokter Fok di sini. Saya akan telepon dokter San sekarang juga. Biar dia segera ke sini. Xiaoli, bertahanlah. Kamu harus bertahan. Ya, aku lagi manggilin dokter buat kamu. Dokternya sudah datang belum? Aduh, Bos Chu, dokternya terjebak macet di jalan. Sepertinya nggak bakal keburu. Kita pasti cari cara buat nyelamatin kamu. Aku pasti cari cara buat nyelamatin kamu. Ya, tunggu sebentar. Aku bisa menyelamatkannya. Biar aku yang tolong dia. Bocah sialan, emangnya lo bisa apa? Tahu apa lo soal nyelamatin orang? Hah, mending lo pergi dari sini sekarang juga. Jangan bikin makin kacau deh. Enggak, sungguh, aku beneran bisa nyelamatin dia. Lo itu cuma kuli bangunan. Tahu apa lo soal medis? Jangan bikin malu di sini. Sana pergi. Cepat enyah kau dari sini. Syukurlah, dokter Sang sudah datang. Akhirnya Anda datang juga. Tolong, cepat selamatkan Sekretaris Li. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Dokter, dia sekretaris saya, Xiaoli. Baru saja ada serangan sikon jatuh dari lantai atas. Demi melindungiku, dia mendorongku menghindar. Dan besi itu pun langsung menancap di tubuhnya. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan dia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Pak Chu, bahkan keajaiban pun sulit untuk menyelamatkannya. Tolong, ikhlaskanlah kepergiannya. Xiaoli. Kenapa kau bodoh sekali? Kenapa kau harus menyelamatkanku? Habislah sudah. Proyekku hancur. Kau salah. Fisik Sekretaris Li ini berbeda dari orang biasa. Letak jantungnya sedikit lebih tinggi ke atas. Itu artinya, besi itu sama sekali tidak menembus jantung Sekretaris Li, melainkan hanya menyerempet ujung jantungnya saja. Jadi maksudmu, kau benar-benar bisa menyelamatkan Sekretaris Li. Pak Chu, jangan percaya padanya. Dia itu cuma pekerja proyek yang baru saja saya pecat. Memangnya apa yang dia tahu? Omong kosong. Hei bocah. Jaga mulutmu, jangan bicara sembarangan. Besi beton ini sudah jelas-jelas menembus jantung Sekretaris Li. Bahkan jika malaikat turun dari langit pun, nyawanya tidak akan tertolong. Mana mungkin pekerja proyek rendahan sepertimu bisa menyelamatkannya? Hei, kan sudah kubilang, diagnosamu itu salah. Besi itu tidak menancap di jantung Sekretaris Li. Sudahlah, lagi pula kalian pasti tidak akan percaya dengan kata-kataku. Tunggu sebentar. Ada apa? Aku mohon, tolong selamatkan dia. Pak Chu, Anda meragukan kewibawaanku sebagai seorang dokter ahli. Lagi pula, menurut pandangan kalian, nyawa Sekretaris Li sudah tidak bisa tertolong lagi, kan? Jadi, kenapa tidak membiarkan dia mencobanya? Lakukanlah, selamatkan dia. Asal kau bisa menyelamatkan nyawanya, aku akan memberimu 1 juta yuan. Besi ini hanya menembus dadanya saja. 1 milimeter lagi, besi ini bisa menembus jantungnya. Cara menyelamatkannya, harus memakai teknik jarum api petir untuk menutup lukanya, lalu mencabut besi itu dengan bantuan aliran energi jarum lentur. Kondisi pasien dan teknik akupunturnya langsung terbayang jelas di kepalaku. Warisan ilmu ini benar-benar ajaib. Cepat selamatkan dia. Kenapa kau malah diam saja? Aku memang mau menyelamatkannya. Tapi, aku butuh beberapa alat. Kau butuh apa? Katakan saja. Anda baik sekali. Biar aku suruh orang untuk membelinya. Tidak usah beli. Aku punya alatnya di sini. Biar ku pinjamkan padamu. Aku mau lihat bagaimana caramu menyelamatkan nyawanya. Kalau kau benar-benar berhasil menyelamatkannya, aku akan berlutut dan mengangkatmu menjadi guruku. Tunggu apa lagi? Kenapa kau belum bertindak juga? Astaga! Dalam keadaan genting begini, kau masih mau mencari kesempatan untuk melecehkan Sekretaris Li. Apa sih maumu?
Aku harus melakukan akupuntur pada sekretaris Lee. Tapi kan tidak mungkin menusukkan jarum dari luar bajunya. Cukup buka sedikit bagian perutnya saja. Ya, hanya bagian perutnya. Baik, biar aku yang membukanya. Semuanya. Kecuali Dokter San. Putar balik badan kalian sekarang. Sudah. Teknik akupunturnya benar-benar luar biasa. Jangan-jangan bocah ini adalah pewaris dari seorang dewa tabib pengobatan tradisional. Hah? Sekalipun dia memang pewaris dewa tabib, memangnya kenapa? Orang mati tidak mungkin bisa hidup kembali. Katanya kau bisa menyadarkannya. Kenapa dia belum sadar juga? Kenapa kau terburu-buru sekali? Perhatikan baik-baik. Berhenti bersandiwara, jangan sok misterius. Bocah sepertimu ini benar-benar cuma membual. Xiao Li, kau sudah sadar. Syukurlah, Xiao Li. Ini keajaiban. Ini. Gimana mungkin? Syukurlah kamu udah sadar, Li. Ya ampun, kok bisa ya? Hebat juga ya kemampuanmu. Nah, dasar bodoh. Mana mungkin aku biarin kamu mati. Orang inilah yang menolongnya. Setelah aku mengumpulkan bukti, kamu bawa sekretaris Li ke rumah sakit. Kita galang dana buat bayar biaya pengobatannya. Hahaha. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Entahlah ya. Rahasia. Saya permisi dulu. Pak, tunggu sebentar. Kartu ini. Uangnya kurang? Ya, saya akan tambahkan 3 juta lagi. Bukan begitu? Anda salah paham. Saya menggeleng bukan karena uangnya kurang, tapi karena memang gak perlu. Saya menyelamatkan sekretaris Li murni karena panggilan hati nurani saya. Saya pamit dulu. Pemuda itu, hatinya benar-benar tulus, dan dia juga sama sekali tidak gila harta. Gimana kalau kita biarkan dia yang mengajukan syaratnya? Aduh. Gaya gue tadi sok keren banget sih. Uang 1 juta. Kenapa nggak gue ambil coba? Padahal itu kan rezeki nomplok. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Dengan ilmu sakti di tangan gue ini, kedepannya gue pasti nggak bakal kekurangan uang lagi. Sudah waktunya gue mengobati diri gue sendiri juga. Adikku sayang. Kok kamu udah pulang sepagi ini? Iya, aku pulang. Aku dipecat dari proyek. Makanya aku langsung pulang. Dipecat yang benar. Dipecat MAH nggak usah dipusingin. Gampang. Kakak yang bakal biayain hidup kamu. Nggak punya uang? Astaga. Kamu mau es krim nggak? Yusuan. Mau nggak jadi berondong kesayangan kakak? Kalau kamu mau. Kamu ngerti kan, Kak? Jangan. Haha. Sudahlah, kakak cuma bercanda. Lihat tuh, kamu jadi salah tingkah kan? Aku beneran. Udah deh. Jangan bahas itu lagi. Oke, kakak nggak godain kamu lagi. Kakak beneran ada urusan penting mau ngomong sama kamu. Kak, kalau ada urusan ngomong langsung aja deh. Jangan godain aku terus. Ya, badan kakak sekarang lagi kurang enak. Bisa tolong ke TK jemput ingin buat kakak. Oh, kalau soal itu sih nggak masalah. Beneran ya, kamu. Masuk. Kamu nggak punya papa. Aku punya papa. Papaku kemarin datang nyariin aku kok. Kamu bohong. Terus kenapa papamu nggak pernah datang jemput kamu? Aku punya papa. Kamu anak nakal. Kamu jahat. Berani-beraninya kamu bilang aku jahat. Awas ya. Aku pukul kamu. Siapa bilang dia nggak punya papa? Siapa bilang dia nggak punya papa?
Nggak usah takut sayang, papa di sini. Jang Dahu, kamu lihat kan, dia ini papaku. Papaku datang jemput aku pulang sekolah. Mana mungkin? Kenapa papamu sebelumnya nggak pernah jemput kamu? Aku tahu dia itu papa palsu. Ku bilang dia ini papaku. Ka, kamu mau ngapain? Dengar ya, adik Zhang Dahu, Om peringatkan baik-baik sama kamu. Kalau kamu berani lagi bilang Lin Yingin anak nggak punya bapak, Om nggak akan segan-segan sama kamu. Mamanya Dahu. Brengsek, berani-beraninya kamu ganggu anakku. Jauhkan tangan kotormu itu. Bu, tolong pahami baik-baik ya. Anak ibu yang duluan ganggu anak saya. Dia ngomong banyak kata-kata kasar, sampai dorong anak saya jatuh. Aku cuma memperingatkannya. Kakek ini, apa ini anak perempuannya si Pan Bisiang itu? Dia itu kan cuma anak haram. Mana mungkin tiba-tiba muncul seorang ayah. Berengsek, beraninya kau memukulku. Aku, Lin Xuan, adalah ayahnya Lin Yingin. Kalau kau berani ngomong begitu lagi, atau kalau anakmu berani membuli putriku lagi, aku pasti akan membuatmu menyesal. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kau. Keparat, mati saja kau. Ayah datang menjemput Xiao Yun, datang untuk melindungi Xiao Yun. Xiao Yun senang dan bahagia sekali. Gadis kecil ini benar-benar menganggapku sebagai ayahnya ya. Ayah akan sering menjemputmu mulai sekarang. Ayah, bisa jongkok sebentar enggak? Ada apa? Sayang. Ayah, aku sayang ayah. Ye. Halo. Dengan siapa ini? Aku Chu Mengkun, Direktur Chu. Ada urusan apa Anda mencari saya? Besok pagi jam 10, datanglah menemuiku di grup pembangunan Chu. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Menemui Anda. Tunggu. Untuk apa CEO cantik ini mencariku? Jangan-jangan karena aku sudah menyelamatkan sekretarisnya. Dia mau mempromosikanku. Wah, kalau begitu aku bakal sukses besar nih. Ayah, itu apa? Oh, cuma rekan kerja. Ayo, kita pulang, ya. Ibu. Ayahnya Xiao Yun. Kamu pasti capek. Nggak apa-apa. Sudah kewajibanku. Ibu, hari ini ayah yang menjemputku sepulang sekolah. Aku senang banget. Si Zhang Dahu itu membuliku lagi. Dia juga bilang aku ini anak haram. Lalu ayah langsung memberi pelajaran pada si Zhang Dahu itu. Selama ada ayah di sini. Sekarang, nggak ada lagi yang berani ganggu Xiaoying. Iya, syukurlah. Kalau gitu, habis makan kita ngobrol lagi. Ya, ayahnya Xiaoying. Sana, cuci tangan dulu, biar kita bisa makan bareng. Seandainya saja, Xiaolin itu benar-benar ayah kandungnya Xiaoying. Tapi, ya, bagaimanapun juga aku ini cuma seorang janda. Bawa anak pula. Pan Mei Xiang. Oh, Pan Mei Xiang, kebahagiaan itu harus kamu perjuangkan sendiri. Kalau nggak dicoba, mana kamu bisa tahu hasilnya? Kepala Desa, Lanyang Yang. Siang Yang, Kepala Desa juga nyuruh kita pergi ke laboratorium utama buat latihan. Loh, ayah mau kemana? Astaga, gadis kecil, aku ini kan bukan ayah kandungmu. Ini sudah malam. Wajar dong kalau kita pulang ke rumah masing-masing. Masa iya? Aku nginep terus tidur bareng ibumu di sini. NG. Maksudku. Ayah mau pergi diam-diam lagi. Ya. Ayah sudah nggak peduli sama Xiaoying lagi. Enggak. Bukan begitu. Kalau bukan begitu, berarti ayah nggak boleh pergi kemana-mana. Ayah ke kamar saja, Gih. Istirahat bareng ibu. Astaga, anak kecil ini maksa banget nyuruh aku tidur bareng ibunya. Ya, walaupun sebenarnya aku sih mau saja. Tapi Kak Mei Xiang. Wah, putri kesayanganku ini emang paling pengertian. Deh, ayahnya Xiaoying, ini sudah larut malam. Kamu masuk ke kamar dan istirahat duluan saja. Ya, biar aku cuci piring dulu. Nanti aku nyusul. Kak Mei Xiang, malah nawarin aku tidur di kamarnya duluan. Apa jangan-jangan malam ini, aku dan Kak Mei Xiang bakal
Xiaolin. Sepertinya aku mendingan pulang saja deh. Nggak usah. Tidur di sini saja. Apa? Apa ini nggak apa-apa, Kak? Memangnya kenapa nggak boleh? Sekarang kan kamu itu ayahnya Xiaoling. Itu artinya, kamu juga berstatus sebagai suamiku. Jadi, wajar banget kan kalau kita berdua tidur satu kamar. Lagi pula, Tante sekarang udah yakin banget kalau kamu pergi, Tante bakal kecewa banget loh. Jadi, tetaplah menginap di sini ya. Oke, kalau gitu aku gelar kasur di lantai aja ya. Nggak usah. Tidur di kasur aja bareng aku. Tidur di kasur. Ini kan tempatmu. Aduh, udah deh. Nggak usah banyak omong. Kakak, tangannya jangan grepe-grepe dong. Ayo temenin aku tidur. Wah, beneran nih? Aku bakal tidur seranjang sama Kak Mei Xiang. Malah bengong, tunggu apa lagi coba? Cepetan sini tidur bareng. Iya. Matiin dulu lampunya, Gih. Oh, oke. Ini baru langkah pertama. Gila, mereka beneran tidur bareng dong. Kelihatannya si kuli udik itu beneran berondong piaraannya Pan Mei Xiang nih. Bos, aku baru aja lihat si kuli udik itu masuk ke kamarnya Pan Mei Xiang. Kayaknya mereka lagi pada tidur bareng deh. Menurutku, si kuli udik itu emang beneran berondong piaraannya, bos. Keparat, berani-beraninya dia nidurin mangsaku. Sekarang juga, kamu bawa anak-anak dan seret dia ke sini. Biar aku sendiri yang habisin bajingan itu. Aduh. Itu. Bang Dato. Abang Hamsa, dia kalau udah ngomong kan? Beringas banget kayak binatang buas. Semalam aja dia hampir bikin kita semua mati dihajar. Bang, aku nggak berani ke sana. Sialan. Dasar sampah nggak berguna. Ya udahlah. Kita tunggu Xiaolong balik dari luar kota aja. Biar Xiaolong yang turun tangan ngabisin dia. Wah, kalau gitu mantap banget. Bang Xiaolong itu kan juara bela diri Sanda. Kemampuannya udah nggak diragukan lagi. Asal dia yang maju, si kuli udik itu pasti bakal langsung habis di tangannya. Aku tutup teleponnya. Gadis secantik ini. Masa ia mau dibiarin gitu aja disosor sama babi? Sialan, aku ini kan pria sejati. Mana mungkin aku ngelakuin hal mesum begini. Pan Mei Xiang, kamu beneran udah kangen belayan cowok ya? Sampai-sampai. Tapi, cowok itu ternyata lumayan sopan juga ya. Bisa-bisanya dia nggak nyentuh aku sama sekali. Tidur yang nyenyak ya, sayang. Kakak. Udah waktunya bangun nih. Ternyata menggoda banget ya. Aduh. Aku beneran udah nggak tahan lagi nih. Mei Xiang. Pagi ini aku masih ada urusan, aku pamit duluan ya. Ayah bakal pulang lagi kan? Pasti dong, masa enggak? Mana mungkin ayah nggak pulang? Ayah bakal terus nemenin kamu kok. Jiun, ayah harus pergi ngurusin kerjaan sebentar ya. Kalau udah selesai, ayah pasti langsung pulang kok. Ayah nanti malam harus pulang ya. Kalau enggak, Xiao Ying bakal sedih loh. Oke. Ayah berangkat dulu ya. Dadah, ayah. Pantas aja ini jadi markas perusahaan terbesar di kota ini. Kelihatan banget megahnya. Chu Mengsue, masih muda, tapi udah bisa mimpin perusahaan segede ini. Hebat juga dia. Hei,
berhenti di situ. Heh, gembel tengik. Aku nggak lagi ngibul ya. Aku ini. Bos Chu, kalian itu yang ngundang aku ke sini. Bos Chu, hah. Hahaha. Aduh, sumpah bikin ngakak. Dasar gembel. Bisa-bisanya ngaku-ngaku diundang sama Bos Chu kita. Bos Chu itu levelnya di mana? Dan lu itu cuma gembel kecil. Sadar posisi dong. Kalian itu ibarat langit sama bumi, tahu nggak? Bos Chu kita. Mana sudi ngundang orang rendahan kayak elu ke sini. Udah sana, mending lu buruan minggat. Dasar gembel. Oke. Kalian nggak percaya kan? Kalau begitu, aku telepon dia sekarang saja, biar dia turun menjemputku. Sana pergi. Ya ampun, suruh dia pergi aja. Nggak sadar diri banget sih. Ngaca dong, orang gila dari mana sih ini? Emangnya dia pantas? Otaknya pasti udah miring. Hih. Halo, aku udah sampai di kantormu. Langsung naik saja ke atas. Kantormu sepertinya nggak menerima gembel sepertiku. Aku nggak dibolehin masuk. Ya sudahlah, kalau begitu aku pulang saja. Ya, jangan pergi. Aku turun menjemputmu sekarang. Tunggu di situ. Bukannya tadi kamu bilang, Direktur Chu kami bakal turun langsung buat jemput kamu. Mana? Kok nggak turun-turun? Lihat saja nanti. Halah, sok gaya banget. Asal kamu tahu ya, ini tuh pintu masuk utama grup Chu. Gembel miskin kayak kamu mondar-mandir di sini. Bisa merusak citra perusahaan kami. Ngerti nggak sih kamu? Cepat pergi dari sini. Nggak mau pergi. Ya, hajar dia. Hentikan. Selamat siang, Direktur Chu. Mari ikut saya naik ke atas. Direktur Chu, kalau aku naik begitu saja, rasanya aku terlalu direndahkan, kan? Kalian berdua berlutut dan minta maaf pada Tuan Lin sekarang. Hah? Kenapa kami harus berlutut padanya? Dia itu cuma penipu. Direktur, dia cuma gembel. Dasar kepala, berani-beraninya kalian bicara sembarangan. Dia adalah tamu kehormatanku. Ya ampun, maafkan saya, Tuan Lin. Benar, saya benar nggak bisa mengenali orang hebat. Saya benar-benar buta dan bodoh. Maafkan saya. Ini semua salah saya. Maafkan saya, Tuan Lin. Tolong maafkan kami. Kami minta maaf. Berani sekali kalian kurang ajar pada tamu VIP yang aku undang secara khusus. Nyawa kalian berdua sepertinya sudah kebanyakan. Ya, mulai besok, kalian menghadap Manajer Lee. Jangan, Direktur, saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Tuan Lin. Mereka sudah meminta maaf. Ya sudahlah, orang besar nggak perlu perhitungan sama orang kecil. Kali ini, anggap saja masalahnya selesai. Ayo kita ke atas. Oke. Demi menghargai Tuan Lin, aku lepaskan kalian kali ini. Terima kasih, Bos Chu. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih banyak, Bos Chu. Terima kasih, Tuan Lee. Kalian ini benar-benar dangkal. Siapa sangka cowok gembel ini ternyata tamu VIP. Benar-benar nggak bisa menilai orang dari luarnya saja. Wah, mewah banget tempat ini. Duduklah dulu. Aku buatkan teh. Bos Chu, nggak usah repot-repot bikin teh. Langsung saja intinya. Ada apa? Oke, kalau begitu aku langsung saja. Aku ingin minta tolong padamu untuk jadi pacarku. Apa? Jadi pacarmu? Tunggu dulu. Jadi pacarmu. Ya ampun, benar-benar gak nyangka. Wanita paling tajir sekota ini mau jadi pacarku. Hah, ternyata jadi orang ganteng tuh repot juga. Ya, Bos Chu. Aku bersedia kok. Lepaskan tanganku. Maksudku, aku minta tolong kamu jadi pacar pura-puraku. Pura-pura. Pacar pura-pura. Begini ceritanya, ayahku memaksaku ikut kencan buta. Bahkan dia menyuruhku menikah dengan laki-laki itu. Aku nggak mau menikah, apalagi dengan orang itu. Makanya, aku butuh bantuanmu untuk menyamar jadi pacarku. Hah, aku kira kamu beneran mau jadi pacarku. Tapi kalau dipikir-pikir, mana mungkin wanita konglomerat sepertimu naksir sama cowok sepertiku, kan? Asal kamu setuju. Setelah urusan ini beres, aku akan bayar kamu 100.000 yuan lebih. Ini sih bukan masalah uangnya. Ya, masalah utamanya. Aku pengen kamu beneran jadi pacarku. Dengar ya, biarpun cuma pura-pura, tapi rasanya tetap enak kok. Coba kamu pikir-pikir lagi. Makanya aku selalu bilang, betapa bangganya kakakku itu. Dia sudah ngomongin ini ke aku selama bertahun-tahun. Udahlah, nggak usah banyak omong. Acaranya mulai jam 12 siang. Ayo jalan, kita bahas di jalan aja. Tunggu bentar. Kenapa? Kamu mau batalin? Aku nggak mau batalin. Cuma, kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Aku mau nanya sesuatu. Cuma mau nanya. Pura-pura banget sih. Ada apa? Gini, kan aku ini jadi pacar pura-puramu.
bisa nggak aku dapat fasilitas kayak pacar sungguhan? Ya, contohnya nih, pelukan, ciuman, atau tidur bareng gitu. Otakmu mikir apa sih? Ah, aku peringatin kamu ya, kita ini cuma pura-pura. Mana mungkin ada hal-hal kayak gitu. Aku peringatin ya, kalau kamu berani macam-macam enggak berani. Ah, aku kan cuma sekadar nanya. Ayo jalan. Kukira kamu cowok baik-baik, nggak tahunya mesum juga. Bos Chu. Kondisimu ini udah parah banget loh. Lepasin aku. Lepas? Lepasin. Kalau nggak kupegangin, nanti kamu jatuh. Sinin obatnya. Kasih ke aku. Sinin obatnya. Nggak mau. Obat ini tuh. Bos Chu, kamu nggak boleh minum obat ini. Sinin. Bos Chu, obat ini beneran nggak boleh diminum. Efek sampingnya bahaya. Sinin. Nggak mungkin ada efek sampingnya. Sinin obatnya. Bos Chu, obat ini beneran nggak boleh kamu minum lagi. Kalau keseringan diminum, nanti kamu malah nggak bisa hamil. Memang obat ini bisa ngurangin rasa sakit sementara. Tapi setiap habis minum, badanmu pasti langsung kedinginan parah. Jauh di dalam perut Anda, pasti sering rasa nyeri yang menusuk, kan? Apalagi setelah minum obat, rasa sakitnya malah makin sering kambuh. Kok kamu bisa tahu? Itu murni karena efek samping dari obat ini. Anda sudah benar-benar tidak boleh meminum obat itu lagi. Saya akan mengobati penyakit Anda. Mohon maaf kalau saya agak lancang. Kamu, bisa-bisanya kamu cari kesempatan dalam kesempitan. Bushu, saya harus melakukan terapi pijat untuk Anda. Tapi, ini soal buka baju. Jangan mikir yang macam-macam ya. Suara apa itu? Astaga, tadi Kak Zhang bilang, Bu Presdir di dalam lagi berduaan sama pria itu. Wah, nggak nyangka banget, Bu Presdir yang kelihatannya kalem. Ternyata mainnya seliar ini. Bagaimana, Bushu? Gimana rasanya? Badanku terasa lega banget. Ternyata kamu lumayan jago juga ya. Ngomong-ngomong, apa penyakitku ini masih bisa sembuh? Aduh, penyakit Anda ini adalah dysmenorrhea stadium akhir. Gampangnya sih, kram haid yang sudah sangat parah. Ditambah lagi, obat yang Anda minum itu punya efek samping yang sangat fatal. Jadi untuk sementara waktu, saya tidak akan biarkan Anda minum obat itu lagi. Kalau begitu, apa masih bisa sembuh total? Apa aku masih bisa punya anak? Jangan khawatir, setelah saya terapi beberapa kali lagi, dijamin pasti sembuh total. Nanti, jangan khawatir soal bisa punya anak atau tidak. Kalau memang butuh bantuan buat bikin anak, saya sendiri juga siap turun tangan loh. Bisa aja mulutmu itu. Aku ada urusan sebentar. Wen Qian, dokumennya taruh saja di ruangan. Nanti kulihat pas balik. Oke. Bener-bener nggak habis pikir, wanita secantik Bu Presdir, kok bisa-bisanya naksir sama cowok miskin kayak dia? Kamu tunggu aku di depan pintu dulu ya, aku mau telepon sebentar, nanti aku nyusul, oke? Oh, baiklah. Wah, ini kan si kuli bangunan, Dr. Lin. Kudengar kamu baru saja dipecat ya, sampai harus lari ke sini buat ngelamar jadi satpam. Siapa sih cowok kampungan ini? Ya siapa lagi? Dia itu si budak cinta yang pernah aku ceritakan padamu. Waktu kuliah dulu, dia rajin banget bawain aku bunga, es kopi boba, sampai makanan. Dia rela berlutut ngemis-ngemis cintaku. Oh, jadi ini orangnya, Zhang Li. Sialan, bacot lu udah selesai belum? Wah, ternyata sekarang kamu berani marah juga. Emangnya omonganku salah? Lin Xuan, kudengar kamu dipecat dari proyek bangunan. Datang ke sini pasti mau ngelamar jadi satpam, kan? Biar ku beritahu kenyataannya. Pacarku, Wang Zhihao, adalah petinggi di perusahaan ini.
Dia menjabat sebagai manajer senior. Kalau sekarang kamu mau berlutut dan memohon padaku, aku masih bisa minta pacarku buat ngasih kamu jalur belakang. Cuma sebatas manajer saja. Aku sama sekali nggak peduli. Hahaha. Lin Xuan, kamu tahu nggak manajer senior di grup Chu itu bukan posisi sembarangan. Jangankan soal status dan wibawanya, penghasilannya saja setidaknya 500 sampai 600 ribu yuan per tahun. Dasar cowok kampungan, nggak punya wawasan sama sekali. Seumur hidupmu, mau cari istri saja pasti susah minta ampun. Sudah takdirmu jadi bujang lapuk seumur hidup. Hahaha. Siapa bilang dia nggak bisa punya pacar? Selamat siang, Direktur Chu. Direktur Chu. Beliau ini adalah sosok wanita hebat yang sangat disegani di dunia bisnis. Kata siapa? Kalau Lin Xuan dikutuk nggak akan pernah punya pasangan, dan bakal jadi bujang lapuk seumur hidupnya. Begini Direktur Chu, Lin Xuan ini dulunya teman sekelas saya. Setelah lulus, dia cuma kerja jadi kuli bangunan. Terus, ku dengar dia malah dipecat. Ditambah lagi, dia itu anak dari orang tua tunggal. Latar belakang keluarganya benar-benar miskin dan berantakan. Cewek mana coba yang sudi sama cowok miskin kayak dia? Kalau begitu, dia ku beritahu padamu. Aku sudi menjadi pasangannya. Kalian semua dengarkan baik-baik. Asal kamu tahu, dia ini adalah milikku, Chu Mengsue. Pacarku. Hah? Mana mungkin? Presdir, Anda ini bos wanita dengan kekayaan ratusan triliun. Mana mungkin Anda sudi melihat laki-laki payah seperti dia? Ini pasti cuma bohongan. Pasti karena Presdir Chu terlalu baik hati. Makanya Anda sengaja belain dan jaga gengsinya, kan? Oh ya? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Muah. Sekarang, kamu sudah percaya. Bagaimana bisa begini? Ini. Ayo kita pergi dari sini. Ayo jalan. Namamu Wang Zihao, kan? Karena kamu sudah berani menghina pacarku. Kamu sudah membuatku sangat murka. Mulai besok, kamu dipecat. Jangan pernah injakan kaki di kantorku lagi. Tunggu, Presdir Chu. Saya sama sekali tidak sengaja. Presdir Chu, tolong maafkan saya. Wah, nggak nyangka. Aku malah direbut paksa sama bos wanita. Ngapain kamu? Enak, kan? Coba kalau ciumannya pakai lidah segala. Nggak usah ngaco deh. Hahaha, sana pergi. Mau apa lagi sih? Oh ya? Makasih ya hari ini kamu sudah bantu aku keluar dari masalah tadi. Santai saja. Kita kan saling menguntungkan. Sudah seharusnya saling bantu. Tapi, ada satu hal yang masih bikin aku penasaran. Waktu zaman sekolah dulu, kok bisa-bisanya kamu ngemis cinta? Maksudku, mejar-mejar cewek murahan kayak dia. Ya, saat itu rasanya juga serba salah. Wah, berarti seleramu memang luar biasa hancur. Ya, oh iya, ada yang mau aku obrolin sebentar. Nanti pas ketemu ayahku dan orang-orang dari acara kencan buka itu. Aku harus bilang apa? Menurutmu gimana bagusnya? Hahaha, kalau urusan itu, serahkan saja padaku. Hari ini saya sengaja datang berkunjung langsung ke kediaman Anda. Karena ada hal sangat penting yang mau saya bicarakan. Tentang putri dari keluarga Anda. Dan perjodohannya dengan cucu laki-laki saya. Kalau hari ini pertunangan mereka bisa diresmikan, saya berani jamin 100%. Bisnis keluarga Anda akan tembus ke pasar provinsi. Dan dalam kurun waktu 3 tahun, saya pastikan perusahaan Anda akan terbang tinggi dan merajai seluruh provinsi. Hahaha, kalau paman bicara begitu, saya jadi sangat lega. Hahaha, tenang saja. Hari ini, saya pastikan Mengsue segera meresmikan pernikahannya dengan Tian Hao. Wah, baguslah kalau begitu. Hahaha. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baik. Saya telepon dulu. Saya datang. Mengsue. Aduh. Mengsue, tidak usah sungkan begitu. Hahaha. Nah, kebetulan sekali kamu datang. Kakek Jin dan Tian Hao datang langsung kemari untuk melamarmu. Ini kabar yang sangat menggembirakan. Ayah sudah memutuskan. Hari ini juga, pernikahan kalian berdua akan diresmikan. Cepat tanda tangani surat pertunangan ini. Ayah. Aku tidak mau. Ayah. Aku tidak mau tanda tangan. Cukup. Mengsue. Tuan muda Jin itu pewaris utama dari keluarga terpandang di ibu kota. Penampilannya juga tampan dan gagah. Kenapa kamu masih keras kepala dan menolak? Chen Mengsue, ayah harap kamu pikirkan ini baik-baik. Lalu jawab pertanyaan ayah.
Meng Sue. Coba kamu lihat, kita ini sangat serasi. Pasangan yang memang sudah ditakdirkan bersama. Kenapa kamu masih tidak mau? Asalkan kamu setuju untuk bersamaku, semuanya akan sempurna. Benar sekali, Meng Sue. Coba kamu lihat cucuku ini. Dia punya segalanya, ketampanan dan juga kedudukan. Terlebih lagi, dia adalah pewaris utama keluarga Jin. Kelak, seluruh bisnis dan kekayaan keluarga akan jatuh ke tangannya. Bagaimana mungkin kamu bisa menolaknya? Chu Meng Sue. Kamu berani menolak. Apa kamu sudah memikirkan apa akibatnya? Sekarang, beritahu ayah sekali lagi apa keputusanmu. Aku tetap tidak mau. Karena aku sudah punya pacar. Apa? Kamu sudah punya pacar? Kok gue bisa nggak tahu? Chu Meng Sue, lo itu bahkan nggak punya teman satupun. Tiap hari kerjanya cuma ngurung diri buat kerja. Pacar. Kalau mau bohong, yang agak masuk akal dikit napa? Meng Sue. Papa tahu betul siapa kamu. Dari kecil sampai kamu kuliah, kamu itu belum pernah pacaran sama sekali. Ikut kencan buta pun nggak pernah. Sudahlah, mending kamu berhenti ngarang. Aku nggak bohong. Kalau gitu, suruh dia masuk biar kita semua lihat. Coba gue lihat, pemuda hebat macam apa dia, yang bisa-bisanya jadi pacarnya seorang Chu Meng Sue. Suruh dia masuk. Masuklah. Lo ini kuli bangunan dari proyek mana? Hah, ditanya malah diam. Dari proyek mana lo? Gue kira pemuda sukses dari mana? Ternyata cuma gembel rongsokan begini. Chu Meng Sue, inikah pacar yang kamu maksud? Sialan, makhluk gembel macam apa ini? Papa, dia memang pacarku. Tolong papa bicara yang sopan sedikit sama dia. Halo, Om. Saya Chu. Saya pacarnya Meng Sue. Anak muda, untung saya ini sudah banyak makan asam garam. Kalau enggak, pasti sudah kalian kibuli. Chu Meng Sue, karena kamu bilang si kampungan ini pacarmu. Oke, coba tunjukkan riwayat obrolan kalian ke sini. Nggak ada? Masa foto berdua saja kalian nggak punya? Keluarkan, biar kami semua lihat. Hei kampungan, kamu punya buktinya nggak? Saya. Kelihatannya sih nggak ada. Kalian semua lihat sendiri. Kan, nggak ada bukti sama sekali. Ini artinya apa? Dia ini pasti cuma aktor bayaran. Kamu ini niatnya mau nipu, tapi nipu saja nggak becus. Bukti apa-apa saja nggak punya. Berani-beraninya datang ke sini buat ngibulin kita semua. Katakan, Meng Sue, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Meng Sue akhirnya mengaku. Aku nggak akan pergi. Kau belagu banget ya, membosankan? Kau mau menyerah ya? Aku memang cuma aktor yang disewa bos Chu. Terus kenapa? Memangnya ada yang nggak boleh diomongin? Semuanya sudah jelas, apalagi yang mau kamu sembunyikan? Berani-beraninya kamu mau kali? Ayah, ini benar-benar keterlaluan. Sekarang juga, cepat tanda tangani surat nikah ini. Kalau tidak, sesuai aturan keluarga, kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Chu Meng Suan, berani sekali kamu membodohi ayahmu sendiri. Bagus, ayah beri kamu satu kesempatan terakhir, tanda tangani perjanjian nikah ini. Atau kamu tahu sendiri apa akibatnya? Meng Sue. Walaupun sekarang kebenarannya sudah terbongkar. Omonganku belum selesai. Siapa suruh kau ikut campur? Anggap saja aku memang bukan pacar aslinya. Tapi siapa juga yang sudi menikah dengan pria ini? Atas dasar apa kamu harus menikahinya? Karena dia itu punya. Punya apa? Cepat ngomong. Astaga, dia itu punya penyakit raja singa. Apa? Ini pasti cuma fitnah belaka. Dasar brengsek, ngomong sembarangan apa kau? Tuan muda itu penerus sah dari keluarga Jin. Selama ini dia selalu menjaga perilakunya. Mana mungkin dia kena penyakit menjijikan seperti itu? Kalaupun kau mau memfitnahnya, cari alasan yang lebih masuk akal kek. Bikin alasan kok konyol banget. Bocah tengik, berani sekali kau. Lancang sekali kau menuduh cucuku kena penyakit kotor seperti itu. Kau mau cari mati ya? Wajahnya pucat pasi, lingkaran matanya menghitam. Di kedua sisi hidungnya, ada bintik-bintik merah kecil yang tersembunyi. Kalau disentuh, nggak terasa sakit atau gatal. Ini jelas-jelas ruam sifilis, alias tanda-tanda dari penyakit raja singa. Ini bukti nyata kalau racun penyakitnya sudah menjalar ke wajah. Tuan, apa lidahmu memerah dan terasa kering? Dan ada bercak-bercaknya juga. Kan, ini tandanya racun penyakit sudah meresap ke dalam darahmu. Gejala dari aliran darah yang tersumbat. Kalau kalian semua tidak percaya, omong kosong sialan. Omong kosong, Tuan Muda Jin.
Penyakit semacam ini ya, awalnya hanya akan muncul di area kemaluanmu. Nanti lama-kelamaan baru menyebar ke seluruh tubuh. Sekarang, wajahmu dan lidahmu itu sudah menunjukkan buktinya. Kau sudah jelas tertular. Basi, mana mungkin gue kena penyakit menjijikan begitu? Lo fitnah gue ya? Hei, ini fitnah. Kalau kau anggap ini fitnah, coba periksa area kemaluanmu itu. Bukankah sudah mulai tumbuh banyak kutil kemerahan yang bentuknya seperti jamur? Kalau sudah ada bercak seperti itu, berarti kondisinya sudah parah. Astaga, hei, Tuan, beginilah akibatnya kalau suka main perempuan sembarangan. Makanya, sebagai peringatan ramah dariku, cepatlah periksa ke rumah sakit. Siapa tahu, masih ada sedikit harapan untuk sembuh. Kalau tidak, kakek tua ini mungkin akan kehilangan cucunya. Astaga, Tian Hao. Kakek, aku tidak begitu. Dia memfitnahku. Kek, aku tidak kena penyakit kotor seperti itu. Kakek, tolong percayalah padaku. Aku baik-baik saja. Ini cuma alergi biasa. Aduh. Kakek, sadarlah. Kek, menjauh dariku. Kakek jijik melihatmu. Aku juga takut tertular. Kakek. Sialan, ini semua gara-gara lo. Gue habisi nyawa lo. Keparat. Arg. Bocah kurang ajar. Berani-beraninya kau memukul cucuku. Kau mau mati dengan cara apa? Cucumu itu. Aku baru saja mendiagnosis penyakit parah cucumu ini. Padahal aku sudah berbaik hati mengingatkannya ke rumah sakit. Dia malah tidak tahu terima kasih dan malah mau memukulku. Ya tentu saja aku harus melawan. Kalian kan tinggal serumah, makan bersama, mandi dan sikat gigi juga pakai tempat yang sama. Jadi, aku sarankannya, kakek sebaiknya pergi periksa ke dokter juga deh. Bisa jadi, kakek juga sudah tertular. Apalagi umur kakek sudah setua ini, kan? Penyakit macam itu kan sangat memalukan loh. Aku. Mana mungkin aku kena penyakit kotor macam itu? Aku. HMPH. Tutup mulutmu. Hebat sekali putri didikanmu ini. Berani-beraninya dia mempermalukan kami, kakek dan cucu. Urusan kita belum selesai. Aku permisi. HMPH. Aduh, umurku sudah setua ini. Dengan status dan kedudukanku ini, aku tidak boleh sampai tertular penyakit menjijikan itu. Aku harus segera pergi periksa. Kakek, jangan pergi dulu. Pertunanganku dengan Mensue belum dipastikan. Kakek. Kakek Jin, jangan main pergi saja. Bagaimana dengan pertunangannya? Presdir Chu, Tuan Muda Jin itu sudah kena penyakit memalukan seperti itu loh. Kau masih tega memaksa putrimu menikah dengannya. Tega sekali kau mengorbankan putrimu sendiri. Ayah macam apa kau ini? Bajingan keparat, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Cari mati kau. Ya, memangnya kau tidak takut anakmu memilih mati atau kabur jauh dari rumah? Ayah berhati busuk sepertimu. Ya wajar saja aku memakimu. Tutup mulut. Kau tidak punya hak bicara seperti itu pada ayahku. Chu Mengsue, berani-beraninya kau membawa bocah sombong ini untuk membodohiku. Dan berani merusak rencana baik antara keluarga Chu dan keluarga Jin. Aku tidak akan mengampunimu begitu saja. Mulai detik ini, aku mencabut jabatan Chu Mengsue sebagai presiden direktur grup. Semua villa dan mobil akan ditarik kembali. Dan jabatannya akan diambil alih oleh Chu Menglang. Chu Mengsue, padahal tadinya kau bisa hidup enak, bisa jadi putri kesayangan di keluarga Jin. Tapi kamu malah ngotot mau hancur. Sekarang, bagus deh, nggak punya apa-apa. Dasar tolol. Aku harusnya berterima kasih banget sama kamu ya. Kalau bukan karena kamu, aku nggak mungkin jadi direktur secepat ini. Mulai hari ini, keluarga Chu sekarang milik pamanku. Aku juga mau kasih peringatan nih, sebagai teman. Kamu dan si Jin itu, yang punya hubungan pribadi, kontak kalian lumayan banyak kan? Kamu juga mending periksa ke rumah sakit deh. Mungkin aja kamu juga. Omong kosong. Aku nggak seperti itu. Periksa aja ke rumah sakit. Nanti kan ketahuan sendiri. Aku nggak akan pernah membiarkanmu lolos. Adikku. Dia yang gegabah itu. Maaf ya, aku membuatmu kehilangan segalanya. Aku bukan cuma nggak menyalahkanmu, tapi malah harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu mengungkap
membongkar kebusukan Jin Tianhao itu. Aku takutnya aku bakal benar-benar oleh ayahku. Tapi kamu, posisi direkturmu itu, dan rumah ini, sudah nggak ada semua kan? Itu semua cuma harta duniawi. Yang paling membuatku kecewa adalah, ayahku jelas-jelas tahu Jin Tianhao sakit, tapi dia malah memaksaku. Oh, ngomong-ngomong, kamu bilang Jin Tianhao itu sakit. Apa karena dia benar-benar sakit? Atau nggak nyangka, kakakku ternyata benar-benar bersekongkol dengan Jin Tianhao. Untung aku panggil Lin Xuan. Kalau nggak, hidupku bakal benar-benar hancur. Lin Xuan, aku sangat berterima kasih kamu sudah membantuku. Kamu mau aku berterima kasih padamu dengan cara gimana? Kamu mikir apa sih? Menurutku kalung di lehermu hari ini sangat menakutkan. Dari kota kuno ya? Jelaslah. Kamu itu cantik banget. Persis kayak bidadari. Pria mana coba yang gak akan langsung mabuk kepayang melihat kamu? Tuan gak perlu khawatir. Sejauh yang saya tahu, penyakit sifilis seperti itu sangat mustahil menular lewat udara. Belum tentu juga. Gimana kalau ternyata? Kalau misalnya bisa menular lewat udara atau percikan ludah, gimana? Mending cuci bersih-bersih deh, biar lebih aman. Tuan, apa Anda mau diam saja dan terima? Enak aja aku terima. Bocah brengsek itu sudah mengacaukan rencana pernikahan keluarga Chu dan Jin. Dia juga menghancurkan kesempatan keluarga Chu kita untuk berjaya. Padahal itu pasar bernilai ratusan miliar. Fu, kamu pergi dan urus dua hal ini. Baik, Tuan, apa perintah Anda? Pertama, cari tahu soal si Jin Tianhao itu. Apa dia benar-benar kena penyakit kotor itu? Kedua, selidiki si Lin Xuan itu. Aku mau semua data tentang dia. Bukannya kita ini teman, ya? Wajar dong saling bantu. Kalian, dan juga teman yang sudah menyelamatkan Lina itu. Dia juga sudah membantuku lepas dari jerat Jin Tianhao, tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Karena dia menganggapku sebagai teman sejatinya. Aku harus membalas budinya. Nggak bisa gitu. Walaupun kita berteman, aku tetap harus berterima kasih. Kamu mau ucapan terima kasih seperti apa? Pokoknya kamu harus bilang. Kalau gitu, cium aku dong. Aku pengen ngerasain lagi sensasinya kali ini. Lagi pula, yang sebelumnya kan cuma sebentar. Duh, kaget ya. Aku cuma bercanda kok. Kamu jangan marah. Ya, aku pergi dulu. Ya. Di laporan medisnya tertulis bahwa antibodi spesifik kalian berdua hasilnya positif. Jadi, kalian berdua, antibodi apa? Spesifik? Positif apaan maksudnya? Kalau ngomong yang jelas aja, deh. Maksud dokter itu apa? Intinya, kalian berdua sama-sama kena sifilis. Kok bisa? Hei, nggak mungkin. Gimana ceritanya aku bisa kena penyakit macam itu? Dok, Anda nggak salah periksa, kan? Nggak mungkin ada kesalahan. Anda berdua menderita sifilis stadium akhir. Kami hanya bisa melakukan perawatan konservatif. Infeksinya sudah menyerang otak. Kalau masih stadium awal, terapi penghambat saja sudah cukup. Nggak akan jadi masalah besar. Terus, apa aku bakal mati? Ini sudah sifilis stadium akhir. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Masih ada 20% harapan untuk sembuh. Haha. Tianhao, dasar anak durhaka. Bisa-bisanya kamu main gila di luar sana. Kamu menulariku juga. Buat apa aku nahan diri lagi? Cukup. Aku umumkan sekarang. Statusmu sebagai pewaris keluarga Jin resmi dicabut. Jinyan, kenapa kelakuanmu bisa semurahan ini? Aduh. Hahaha. Dasar orang udik sialan. Jelas-jelas aku nggak pernah cari gara-gara sama kamu. Lihat kelakuan bejatmu ini. Lihat apa yang udah kamu perbuat. Gara-gara kamu aku ketularan, terus kamu masih berani nindas aku. Perempuan sialan, beraninya kamu main tangan padaku. Aku jadi begini, jangan-jangan malah gara-gara ketularan kamu. Lepasin. Jangan macam-macam, atau kubunuh kau. Kalau hidupku hancur, jangan harap hidupmu bakal tenang. Manis banget. Udah puas, kan?
Sudah puas. Mana sudi aku hidup sama kamu. Dasar orang udik. Cari mati. Ya, kan aku cuma bercanda. Aku peringatkan, ya, kalau kamu sampai berani membocorkan rahasia kita, bakal ku kebiri kamu. Nggak mungkin. Pakai kacamata hitam saja kok repot banget. Sih. Kenapa teleponnya nggak diangkat? Kelihatan gelisah begitu. Jangan-jangan pacar kecilmu yang telepon. Ya, Pak Wadir, jangan sembarangan dong. Aku belum punya pacar. Terus, kenapa nggak diangkat? Kelihatan panik begitu. Angkat saja kenapa? Sih, pasti dari perempuan lain, kan? Gimana kalau kita pergi duluan saja? Astaga, Chu Meng Sue. Ngapain juga kamu urusin siapa yang telepon dia? Memangnya apa urusannya sama kamu? Sih, kamu masih belum puas juga. Ciuman pertama nona besar sepertiku ini, bisa-bisanya ku berikan padanya. Tante, ibu di mana? Ayah, cepatlah pulang. Ibu dipukul orang, dan tante juga dipecat dari pekerjaannya. Aku sudah tidak punya sekolah lagi. Tante, ada apa sebenarnya? Ibu dipukul sama siapa? Dan kenapa kamu bisa dikeluarkan? Ayah, hari ini ibu mengantarku ke sekolah. Ibunya Zhang Dao itu, perempuan jahat. Orang tuanya malah menghilang begitu saja. Lagi pula, pihak sekolah malah mengeluarkanku. Ibu melarangku memberitahu ayah. Jadi aku diam-diam mengambil ponsel ibu untuk menelepon ayah. Hiks. Ibu, cepatlah pulang. Wang Ye, dasar keparat kau. Sudah kulepaskan, kau malah berani mencari gara-gara lagi. Wajahmu pucat sekali. Ada apa ini? Nggak apa-apa, Nona Chu. Bisa tolong antarkan aku ke kawasan Shiji Jiayuan, HMPH. Ya sudahlah. Itu kompleks tempat tinggalmu. Itu rumah kontrakanku. Terima kasih. Ya, aku pulang dulu. Ya. Pria ini masih saja tidak mau berterus terang padaku. Kalau kamu memang gak mau mengatakannya, biar aku sendiri yang mencari tahu. Kak Zhang dipecat dari pekerjaannya. Tolonglah, apa Anda bisa membantu saya sekali ini saja? Pindahkan putri saya ke TK lain. Uang bukan masalah. Saya sanggup berikan apa saja. Nyonya Han, maaf, masalah ini saya tidak bisa bantu. Suami Wang Yan itu orang yang sangat berkuasa di kota ini. Dia sudah menyebarkan ancaman. Katanya, TK manapun di kota ini yang berani menerima putri Anda, dia akan menyuruh suaminya untuk menghancurkan TK itu. Jadi, maafkan saya sungguh tak berdaya. Kak Rang, aku mohon padamu. Orang-orang ini biasanya saja bicaranya manis, tapi di saat genting seperti ini, tak ada satupun yang bisa diandalkan. Wang Yan, wanita jalang itu benar-benar kejam. Mama, Xiao Ying tidak usah sekolah saja. Ya, Mama jangan menangis lagi. Oke. Sayang, kamu bicara apa? Sih, mana boleh kamu tidak sekolah? Mama, bukankah Papa sangat hebat? Dia pasti bisa melindungi kita berdua dan membereskan urusan sekolah Xiao Ying. Xiao Ying, Papa itu sangat sibuk. Kita jangan merepotkan dia hanya karena masalah ini. Mengerti? Ya. Shaolin memang jago berkelahi, tapi masalah yang satu ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan main otot. Lagi pula, bebannya sudah cukup berat. Pasti Papa yang datang. Papa. Penjahat, wanita jahat ini datang lagi. Bocah liar, kamu benar-benar sembunyi di sini. Ya, mau apa kau kemari? Kau tanya aku mau apa? Terakhir kali aku cuma memberi sedikit pelajaran padamu dan bocah liar ini. Laki-laki simpananmu itu berani memukulku. Sekarang kau malah teriak memanggilnya. Bagus, dia jadi pengecut dan tidak berani muncul, kan? Kalian, beri dia pelajaran yang pantas.
Kita lihat saja apakah perempuan itu berani muncul atau tidak. Kalian jangan sakiti mamaku. Dasar jalang. Kau cari masalah dengan orang yang salah. Tidak seharusnya kau memancing amarahku. Ludahku saja sudah cukup untuk menenggelamkanmu. Akan kutampar kau habis-habisan. Sampai laki-laki peliharaanmu itu berani muncul. Coba saja maju lagi kalau berani. Papanya Xiaolin datang. Papa, perempuan jahat ini yang mengganggu mama. Wah, ternyata kau benar-benar berani muncul. Ya, cari mati kau. Hiaya. Bagus. Papa, hajar dia. Kurang ajar, berani-beraninya kau memukulku. Ya, kalian ngapain diam saja? Habisi dia sekarang juga. Awas, hati-hati, hati-hati. Papa hebat banget. Apa? Kok kamu jago banget berantemnya? Masih banyak hal lain yang gak kamu tahu. K.A., kamu mau ngapain? Asal kau tahu saja, ya, suamiku itu pengembang properti yang paling berkuasa di kota ini. Bos besar yang ditakuti semua orang, Zhang Qiqiang. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambutku saja, kupastikan riwayatmu tamat. Gak pernah dengar, tuh, tapi kalau Gao Qiqiang, aku sih pernah dengar. Tapi kurasa kau cuma sampah jalanan yang gak ada artinya. Sekarang, aku kasih kau dua pilihan. Pertama, kau harus berlutut dan sujud 10 kali sekarang juga. Lalu, minta maaf pada istriku dan bayar ganti rugi 1 juta yuan. Setelah itu, kembalikan hak sekolah anakku. Kedua, aku akan menghajarmu sampai babak belur sekarang juga. Aku nggak sudi milih dua-duanya. Coba saja sentuh aku kalau kau berani. Dikasih ampun malah melunjak. Beraninya dia, sayang, hajar dia. Minggir, sayang, laki-laki brengsek inilah yang beraninya menindasku. Cepat habisi dia. Ngapain kau senyum-senyum? Sombong sekali kau. Ya, berani-beraninya kau menyentuh wanita milik Zhang Qiqiang. Coba kau cari tahu dulu akar masalahnya. Bisa nggak? Istri dan anakmu itu yang lebih dulu mengganggu keluargaku. Setelah itu, istrimu ini malah bawa preman ke sini untuk menindas istriku. Benar, kan? Pintar ngeles juga mulutmu. Ya, gue udah muak ngomong sama lu. Nggak usah banyak bacot. Pilih sekarang. Lu mau berlutut dan potong satu tangan lu sendiri. Atau gue yang turun tangan buat matahin kedua kaki lu. Tuan Zhang. Xiaolin, dia melakukan semua ini cuma buat nolong aku. Biar aku saja yang berlutut. Ya, tolonglah. Kak, sialan. Kakak ngapain sih? Aduh, Xiaolin. Tuan Zhang itu bukan orang yang bisa kita lawan. Dia kasih tahu ya, aku sama sekali gak takut. Suamiku ini bukan cuma penguasa jalanan di kota. Dia itu bos besar yang sangat ditakuti. Dia juga orang kepercayaan kepala keluarga Chu. Presiden direktur dari grup Chu Jiangong. Sebagai tangan kanan kesayangan direktur Chu. Dan direktur Chu yang dijuluki penguasa separuh kota, adalah orang paling kaya di kota ini. Bahkan, bos-bos besar di tingkat provinsi pun harus tunduk padanya. Ternyata, bajingan ini adalah anak buah dari ayahnya Chu Jingxuan. Pantesan aja gayanya sombong banget. Tuan Zhang, Xiaolin, biar aku saja yang berlutut. Jangan berlutut, Kak. Kakak nggak mau jadi beban buat kamu. Xiaolin, cih, sok jadi pahlawan kesiangannya. Nggak bisa, dia yang harus berlutut. Cepat berlutut di depanku, sekarang. Dengar ya. Gue nggak akan pernah sudi berlutut sama kalian. Gue bukan orang bodoh. Kalau gitu, lu pilih mati. Kalian berdua, hajar dia sampai mati. Hentikan. Ku bilang hentikan. Kak, kenapa? Nona besar, kenapa Anda bisa datang kemari? Urusan sepele seperti ini, biar saya saja yang membereskannya. Mana berani saya merepotkan? Nona besar, jangan-jangan. Dia ini nona besar dari keluarga Chu. Bos perempuan dari grup Chu Jiangong itu. Aduh, gawat. Sampai nona besar keluarga Chu turun tangan begini. Kali ini, dia pasti tamat. Nggak bisa. Hei, Zhang Ziqiang. Ya, nona besar, silakan beri perintah. Kalau pendengaranku tidak salah, kamu menyuruhnya berlutut dan minta maaf padamu. Ya. Dan kamu juga mengancam mau melakukan hal ini. Benar, nona besar. Bocah kurang ajar ini berani menindas putra dan putriku. Aku harus memberinya pelajaran. Lagi pula, aku ini bawahan yang dibesarkan oleh ayah Anda. Aku tidak mungkin mempermalukan nama beliau. Nona besar, tolong bantu dia. Cih, kalian ini nggak pernah ngaca, ya. Zhang Qiqiang, aku perintahkan padamu sekarang juga. Segera berlutut di hadapan Tuan Lin. Apa? Nona, Anda bilang apa? Anda menyuruh saya berlutut di depan bocah sialan ini. Nona besar, apa-apaan ini?
Suamiku ini tangan kanan ayah Anda. Loh, mana mungkin Anda menyuruh suamiku berlutut pada anak bau kencur ini? Bukankah ini sama saja dengan mempermalukan suamiku? Pendengaranmu tidak salah. Aku menyuruhmu berlutut dan minta maaf pada Tuan Lin. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak minta maaf. 1, 2. Bagus. Minta maaflah pada Tuan Lin. Aku ingin tahu apa alasannya. Biar ku beritahu alasannya. Karena Tuan Lin adalah temanku dan sekaligus penolongku. Kamu puas dengan jawaban itu? Sudah. Sejak kapan dia jadi penolong presdir wanita itu? Nona besar. Saya mengerti. Saya minta maaf. Suamiku, jangan minta maaf. Pria macam ini malah lebih nggak pantas. Terus kenapa kalau Nona besar yang memerintahmu? Dia kan bukan bos lagi. Ngapain dengerin dia? Lagi pula tadi kulihat, dia sudah bukan direktur utama lagi. Kau, kenapa kau memukulku? Tutup mulutmu. Biarpun Nona besar bukan direktur utama lagi. Di mataku, dia tetap sosok yang sangat kuhormati. Cepat berlutut. Aku juga harus berlutut. Aku juga ikutan nih. Telingamu budek. Hah? Ku bilang berlutut. Pak Lin, kami yang buta karena tidak mengenali Anda. Jangan marah. Mohon maafkan kami. Bapak orang besar, tolong maafkan orang kecil seperti kami. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Saya bersedia memberikan 300 juta sebagai kompensasi kerugian mental, Kak. Selain itu, saya akan segera menghubungi pihak sekolah. Atau kalau tidak, untuk mengembalikan hak sekolah anak perempuan ini. Apa Anda sudah puas? Bagaimana menurutmu? Puas. Tidak. Sebenarnya asalkan Xiao Ying bisa kembali bersekolah. Xiao Hu. Kompensasi itu sudah pasti harus diberikan. Dan juga, kalau anak brengsek itu berani mengganggunya lagi, akan kuhajar dia sampai babak belur. Mengerti? Baiklah, karena mereka bersedia memberikan kompensasi. Terima saja. Baiklah, aku turuti kata-katamu. Oke, cepat sana pergi. Baik. Anggur ini enak. Maafkan kesalahanku ya. Aduh, guru, demi menghargai dia. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Tadi itu berkat si brengsek itu. Dengan statusku, mencari tempat ini sih gampang banget. Benar juga. Kamu ada benarnya. Ayah, kakak Jin itu siapa? Yah. Kenapa? Anak manis. Aku temannya ayah kamu. Sekarang urusannya sudah beres. Ada yang gak beres? Nih, aduh bosku. Hari ini Anda sudah sangat banyak membantu. Gimana kalau mampir makan dulu di sini sebelum pulang? Gak usah, aku masih ada urusan lain setelah ini. Kalau kamu berani macam-macam, aku hajar kamu. Si Xiaolin ini bisa aja bercandanya. Ya ampun. Dari awal, kita berdua memang gak mungkin bersatu. Mama, tante cantik itu gak akan ngerebut ayah, kan? Hah? Gak dong, sayang. Dia itu cuma teman baiknya ayah. Oh, aku yakin ayah gak akan pernah ninggalin mama. Kalaupun ayah pergi ninggalin mama, ayah pasti nggak akan tega ninggalin aku. Jadi, ayah nggak mungkin bisa direbut sama tante cantik itu. Astaga, dasar gadis kecil yang pintar. Tunggu aku. Kenapa kamu nggak nemuin istri dan anakmu? Malah nyamperin aku. Ngapain coba? Istri dan anak apaan sih? Kamu ini ngomong apa? Bukannya sekarang kamu sudah jadi ayah? Ya, boleh juga kamu, Li Xuan. Padahal baru juga lulus. Sudah punya istri dan anak aja. Langsung menghemat waktu belasan tahun dibanding orang lain. Ya, selamat. Ya, selamat. Astaga. Apaan sih ini? Nona Fu, kalau tebakanku nggak salah, kamu lagi cemburu, kan? Cemburu sama kamu. Cih, jangan ngaret deh. Emangnya kamu pikir, kamu siapa? Sebenarnya, aku ini cuma dijadiin tameng sama Kak Mei Xiang. Tunggu dulu. Dengerin penjelasanku. Jadi ceritanya begini. Kak Mei Xiang itu sebenarnya ibu kosku. Suaminya sudah lama banget meninggal. Dia membesarkan anaknya sendirian. Anaknya itu selalu dibully sama anak-anak lain di TK. Makanya, Kak Mei Xiang minta tolong aku. Apa aku bisa pura-pura jadi ayahnya sebentar? Terus. Ya, begitulah. Wah,
Boleh juga ya alasanmu. Habis pura-pura jadi pacarku, malah lanjut pura-pura jadi suami orang. Kamu ini emang spesialis jadi tameng. Ya, bener juga sih. Iya kan? Sumpah, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Ya ampun, ada-ada aja. Emangnya, aku kelihatan kayak cowok miskin? Ya, nggak juga. Tuh, coba deh kamu ingat-ingat lagi tatapan dia ke kamu. Mesra banget. Tahu nggak, jangan-jangan, dia beneran mau jadiin kamu berondong peliharaannya. Loh, sembarangan kalau ngomong, kesannya aku ini cowok matre yang numpang hidup aja. Asal kamu tahu, ya, sebenarnya, hatiku udah ada yang punya. Udah ada yang punya. Siapa? Orangnya, jauh di mata. Tapi sebenarnya ada di depanku. Mimpi aja kamu, aku ini bidadari dari kayangan. Tahu, mana level cowok bumi biasa kayak kamu sama aku. Sanagih, mending kamu cari janda muda itu aja. Jangan salah, dalam sejarah, bukan berarti nggak ada cowok bumi yang berhasil dapetin bidadari kayangan, kan? Contohnya apa coba? Contohnya ya, Jaka Taruk sama bidadari Nawang Wulan. Terus, legenda 7 bidadari itu, ini artinya ada cowok biasa yang sukses nikahin bidadari, iya kan? Masa aku nggak bisa juga? Iya deh, terserah. Udah aku mau jalan. Biar aku antar sekalian. Oh iya, soal terapiku. Jadwal selanjutnya kapan? Nih, terapi, ya. Kapan mau dipijat lagi? Boleh deh, besok aja, SIK. Nanti aku share log alamat rumahku. Ya, kamu bisa datang ke rumahku, kan? Kata siapa? Mimpi lu. Asal lu tahu aja, siapa si Nona Chunsu itu? Terus lu itu siapa? Mana sudi dia sama cowok gembel kayak lu? Lu itu kan cuma dokter biasa. Lu siapa? Hah? Nanya gue siapa? Sini gue kenalin diri. Nama gue Xiaolong. Gue orangnya bangga deh. Terus ada urusan apa nyari gue? Tentu saja untuk menghabisimu. Wah, percaya diri sekali ya? Ya iyalah, lo pikir gue siapa? Gue udah berkali-kali menang di turnamen tangan kosong. Sebagai juara tinju bawah tanah. Jagoan yang bertekuk lutut di tangan gue ini udah gak terhitung jumlahnya. Apalagi cuma elo. Kurus kering kerempeng begini. Kena satu pukulan gue aja pasti langsung tumbang. Oh, pantas saja sangat percaya diri. Gue males banyak omong sama elo. Mending sekarang lo sujud dan patahin satu tangan lo sendiri. Atau biar gue yang langsung turun tangan buat ngancurin lo. Gue rasa lo bener-bener gak tahu diri dan cari mati. Kalau begitu, biar gue yang mengabulkan keinginan lo. Boleh juga. Bocah ini ternyata punya tenaga dalam tingkat tinggi ya. Tapi sayang sekali, kau berhadapan dengan kami. Cuma segini saja kekuatan seorang juara. Sebenarnya, lo ini siapa? Hah, aku? Cuma kuli bangunan biasa. Baru saja dipecat, jadi sekarang pengangguran. Omong kosong. Mana mungkin kuli bangunan punya ilmu bela diri sehebat itu? Tentu saja karena aku punya kekuatan rahasia. Apa maksud lo? Yang tadi belum dihitung? Brengsek, tadi gue belum serius. Sekarang gue bakal sungguh-sungguh. Mampus lo. Loh, kenapa? Kondisimu lagi nggak fit lagi? Ya, boleh coba serang aku sekali lagi. Ampun, nggak, gue nggak mau berantem lagi. Gue nyerah, gue ngaku kalah. Menyerah. Tentu saja tidak semudah itu. Lo mau ngapain? Gue kan udah nyerah. Semuanya udah selesai, kan? Tenang saja, aku tidak akan menghabisimu. Tapi, nyawamu memang kuampuni. Namun hukumanmu tetap menanti. Arg. Bos brengsek itu sudah berkali-kali cari masalah. Mari kita bereskan saja dia. Namamu Xiaolong, kan? Aku akan menginjak dan mematahkan satu tanganmu. Itu sama sekali tidak bisa menebus dosa-dosamu. Sekarang, aku akan menginjak tanganmu yang satu lagi. Jangan. Boleh saja. Kalau begitu, kuberi kau satu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Kesempatan apa? Antarkan aku menemui si keparat bos kepala besar itu. Nggak mau? Ya, kalau nggak mau, terpaksa kupatahkan saja tanganmu. Aku mau. Bang, mobilku ada di sebelah sana. Aku antarkan kau ke sana sekarang. Aku antarkan sekarang juga. Sekarang juga. Aku akan bawa kau ke tempat bos kami. Kuantar kau ke sana. Kebetulan anak buah bos ada banyak. Biar aku panaskan mobilnya sekarang. Asalkan aku menyerahkanmu pada bos. Bos pasti akan memberiku imbalan. Gimana situasinya si Xiaolong? Kak Xiaolong belum kasih kabar nih. Bos, tapi bukannya urusan semacam itu sangat mudah baginya. Benar juga.
Tunggu saja sampai Xiaolong membereskan bajingan itu. Si Pan Mei Feng itu pasti akan jatuh ke dalam pelukanku. Selamat, bos kepala besar. Selamat. Sebentar lagi bos akan mendapatkan wanita cantik itu. Bos, Pan Mei Feng itu kan cuma seorang janda. Apa sih yang membuat bos begitu tergila-gila padanya? Kau tahu apa? Sialan. Pan Mei Feng itu, ya, ibarat buah persik yang ranum. Pesonanya sungguh luar biasa. Benar-benar sangat menggoda. Pasti luar biasa rasanya. Jalang, pergi sana. Kau ya, tunggu sampai Xiaolong selesai membereskan si bajingan itu. Lalu kau bawa orang-orangmu untuk menangkap Pan Mei Feng. Senjataku ini sudah lama haus dan tidak sabar lagi memangsanya. Hei, sebutkan namamu. Ah, dia itu si Li Xuan, bos. Oh, jadi kau yang namanya Li Xuan. Si Xiaolong ternyata tidak berhasil menghabisimu. Kau bisa tanyakan sendiri padanya, bos. Maafkan aku, bos. Aku sama sekali tidak bisa melawannya. Dia sudah mematahkan tanganku. Dia yang memaksaku membawanya menemuimu. Bahkan lu aja nggak bisa ngalahin bocah itu. Gue akuin lu lumayan hebat. Nggak usah banyak bacot lagi. Lu mau sujud nyerah sendiri, atau mau gue habisin? Lu belagu banget. Sekarang ini zamannya senjata api, bro. Biar kata lu punya ilmu silat kayak Zhang Wuji, atau sehebat Zhang Sanfeng. Emang kenapa? Gue tinggal tarik pelatuk ini pelan-pelan, dan nyawa lu langsung melayang. Sujud lu di depan gue. Sayang, kalau gitu aku nggak butuh pistol kamu. Mampus lu. Hahaha. Mati aja lu. Hebat bener lu ya. Hari ini gue bakal kasih lihat lu. Akibatnya sok jagoan pakai tangan kosong melawan senjata. Bener-bener cari mati lu. Anjir, anjir. Anjir. Gila, ini orang bukan sih. Lu itu iblis ya. Bangsat, tenang aja, gue bakal bikin lu mampus. Persetan sama lu. Ampun. Hahaha. Bang, tolong ampunin gue, bang. Aduh, gue janji nggak bakal ganggu cuek lu lagi. Aduh, asalkan lu lepasin gue rela lakuin apa aja, gue kasih lu duit. 1 juta, 5 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta. Aduh, bang. Ampunin gue ya, bang. Gue janji nggak bakal berani macem-macem lagi. Asalkan lu mau ampunin gue rela jadi anjing lu. Wah, boleh juga nih tawarannya. Iya, gue bakal jadi anjing lu. Siapa aja yang lu benci, bakal gue gigit buat lu. Hehe, bang. Hehe, ya kan, bang. Berhubung lu kelihatannya niat banget pengen jadi anjing. Ya udah, gue terima lu. Makasih, bang. Bukan. Makasih, majikan. Tapi karena orang licik kayak lu mau jadi anjing gue, bisa aja nanti pas gue lengah, lu malah berbalik gigit gue. Jadi, buat jaga-jaga, gue harus pasangin mahkota pengikat di kepala lu. Ya, mahkota pengikat. Gila bener nih cowok, tolong, bunuh saja aku, sakit, rasanya sakit sekali, tolong. Akhiri penderitaan yang menyiksa ini, rasa sakit yang menusuk ini, terasa begitu nyata, kan? Biar ku beritahu ya, ini namanya racun pemakan jantung. Setiap kali racun ini beraksi, rasanya seperti ada puluhan ribu semut yang sedang menggerogoti jantungmu dari dalam. Setiap hari, serangannya datang tidak menentu, dan setiap kali kambuh, rasa sakitnya akan bertahan sekitar 1 jam. Aku peringatkan padamu, jangan coba-coba mengatasinya sendiri, atau sembarangan minum obat. Kalau tidak, akibatnya akan jauh lebih parah. Kalau kamu tidak percaya, silakan saja coba sendiri. Makanya, bersikaplah yang manis. Aku tidak mau dengar omong kosong apapun darimu. Aku hanya akan menilai dari tindakanmu. 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu, kalau sikapmu bisa membuatku puas, aku akan memberikan penawarnya padamu. Paham? Bagus, sekarang pergilah. Syukurlah kalau cuma begini. Kalau tidak, aku benar-benar bisa mati. Sialan, apa dia itu jelmaan iblis? Bos, bagaimana keadaanmu? Bos, jangan buang waktu lagi. Kumpulkan anak-anak sekarang juga, biar ku habisi si bajingan Li itu. Brengsek kau. Kamu pikir aku belum cukup menderita? Hah, sekarang juga? Cepat transfer 5 juta ke rekening Pan Mei Xiang. Kenapa kita harus transfer 5 juta ke Pan Mei Xiang? Bos, kamu goblok.
Ya, kondisiku sudah hancur begini. Apa kalian masih mau melihatku terus kesakitan seperti ini? Satu-satunya jalan kita sekarang adalah menjelat habis-habisan Pan Mei Xiang, biar dia bisa merayu dan membujuknya, supaya Tuan Lin bisa luluh. Dan ingat, mulai sekarang, kalau kalian sampai bertemu lagi dengan Pan Mei Xiang dan Tuan Lin, kalau begitu, buang saja benda itu untukku. Sudah dibuang. Masuk akal juga sih. Memang benar juga. Sih. Warisan ada di tanganku. Seluruh dunia kini jadi milikku. Berani menguntitku, ya. Ayo, kita pulang. Anak muda yang benar-benar menarik. Xiao Yan, berhentilah main ponsel. Cepat telepon ayahmu. Tanyakan jam berapa dia pulang untuk makan malam. Oke, aku telepon ayah sekarang. Saldo masuk. 5, 10, 20, 30. Ibu, ponsel ibu tiba-tiba. Hah? Kenapa ada orang yang transfer uang lagi padaku? Halo? Halo, Nyonya Pan. Ini saya, Biaozi. Saya, atas perintah Bos Datou, sudah mengirimkan 5 juta untuk Anda. Transfer uang padaku. Soal sikap kami yang tidak sopan sebelumnya pada Anda. Uang ini adalah bentuk sedikit niat baik dari Bos Datou. Anggap saja sebagai uang kompensasi untuk Anda. Kalian. Kenapa tiba-tiba begini? Jangan-jangan ini ulah Lin Xuan. Iya, benar. Dia datang menemui bos kami untuk ngobrol santai dari hati ke hati. Makanya Bos Wang langsung menyadari kesalahannya dengan sangat mendalam. Jadi kami mohon, Nyonya, tolong sampaikan pada Tuan Lin. Bantu bicara yang baik-baik, supaya masalah ini cepat selesai. Oke, sudah cukup. Beres. Tidak masalah. Tapi, aku tidak bisa menerima uang ini. Tidak. Anda harus menerimanya, Nyonya. Apa-apaan kalian ini? Nanti bos kami. Kalian ini sebenarnya mau apa? Sih, aduh, Nyonya yang baik hati. Saya mohon padamu. Anda harus terima uang ini. Ya sudahlah, aku tutup dulu teleponnya. Bikin pusing saja. Hah, nasib macam apa ini? Bisa-bisanya ada orang yang memohon-mohon untuk memberiku uang. Itu ayah datang, biar aku yang buka pintunya. Ayo, ayah. Kak Mei Xiang, makin hari, rumah ini makin terasa hangat saja ya. Ayahnya Xiao Ying. Duduk sini, ada yang mau kubicarakan. Si Biaozi, anak buahnya itu, baru saja transfer 5 juta padaku. Anak buahnya Datou transfer uang ke kamu. Katanya, kamu pergi menemui Datou. Terus dia juga bilang, Datou sudah sadar akan kesalahannya, dan gak akan berani lagi gangguin aku. Iya, memang begitu ceritanya. Dia transfer uang itu, pertama, sebagai bentuk ganti rugi dan permintaan maaf. Kedua, pasti dia minta tolong supaya kamu bicara yang baik-baik tentang dia ke aku, kan? Kok kamu pintar banget sih? Emangnya, apa yang sudah kamu lakukan ke Kak Datou? Sampai-sampai dia ngomong begitu. Nggak gimana-gimana kok. Cuma ku beri sedikit pelajaran. Terus, kutanamkan mantra pengikat di tubuhnya. Mantra pengikat, ayah, aku tahu. Itu kan lingkaran besi yang dipakai San Gokong. Ya, wah, pintar banget sih anak ayah. Xiao Lin, terima kasih ya. Aku tahu. Ini semua gara-gara aku. Makanya kamu sampai nekat menemui Datou. Ngomong apa sih kamu ini? Kita ini kan keluarga. Iya. Aku saja yang terlalu sungkan. Kita ini satu keluarga. Tentu saja kita ini keluarga. Xiao Ying paling sayang sama ayah. Dasar anak manis. Xiao Lin, sini berikan ponselmu. Biar aku transfer uangnya ke kamu. Lagian, uang itu lebih pantas buat kamu. Nggak usah. Buat kamu saja. Baiklah, kalau begitu, aku masakin makanan buat kamu ya. Wah, boleh juga. Bisa bertemu pria sebaik Xiao Lin. Mei Xiang, kau tidak boleh menyia-nyiakannya. Bagaimana kalau malam ini saja? Kamu ngomong apa tadi? Bocah itu bisa mengalahkan ahli bela diri tingkat tinggi cuma dengan satu serangan. Bahkan, dia bisa mengukir tanda tangan dengan tangan kosong. Benar, Tuan Besar. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Bukannya dia cuma anak yang baru lulus dan kerja magang jadi kuli bangunan di proyek. Bagaimana mungkin dia sehebat itu? Biar saya perjelas. Saya sempat mencoba melawannya. Seorang ahli sekelas Grandmaster seperti saya, ternyata tidak sanggup bertahan, meski hanya dari satu serangannya. Tuan Besar, kekuatan orang ini, belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Menurut tebakan saya, kekuatannya setidaknya sudah mencapai tingkat Maha Guru. Ini, mana mungkin? Bukannya dia cuma kuli bangunan biasa. Dari mana dia bisa punya kekuatan seperti itu? Tuan Besar, sepertinya pemuda ini adalah murid pewaris dari seorang guru besar yang menyembunyikan identitasnya. Menarik juga.
Kalau memang begitu ceritanya, berarti kalau Meng Sue menjalin hubungan dengannya, aku tidak akan keberatan. Tuan besar, Nona besar memang sangat dekat dengannya. Tapi kalau mau sampai berpacaran, sepertinya akan sangat sulit. Kenapa begitu? Karena ada wanita bernama Pan Mei Xiang yang sudah mencuri start. Mereka bahkan sudah tinggal serumah. Apalagi anak perempuannya si Mei Xiang itu juga sudah sangat lengket dengan Tuan Lin. Dia sampai memanggilnya ayah. Pan Mei Xiang ini janda cerai yang bawa anak. Bukan janda cerai, Tuan. Suaminya sudah meninggal. Dia janda mati. Wah, hebat bener bocah ini. Punya kemampuan bela diri sehebat itu. Malah naksir sama janda beranak satu. HMPH, dasar penakluk janda. Hah, ya sudahlah. Karena dia sudah bersama wanita lain. Kita lupakan saja. Jangan-jangan dia memang punya kelainan. Ya, saya sudah mengeceknya ke rumah sakit. Jin Tianhao dan Tuan Besar Jin memang tertular penyakit kotor itu. Haha, bocah itu benar-benar luar biasa. Bisa-bisanya semua omongannya terbukti benar. Karena pria itu sudah tertular penyakit menjijikan semacam itu. Maka pertunangannya dengan Meng Sue hanya bisa berakhir sampai di sini saja. Baguslah kalau begitu, Tuan Besar. Masih ada satu hal lagi. Ada urusan apa lagi? Nona Menglan sepertinya memiliki hubungan gelap dengan Jin Tianhao. Dan dia juga ikut tertular penyakitnya. Zhang Jiade, segera sampaikan perintahku sekarang juga. Copot Chu Menglan dari jabatannya sebagai pelaksana tugas CEO. Dan kembalikan posisi CEO kepada Chen Meng Sue. Baik, Tuan. Ayah, Ibu, Xiaoyi punya satu permohonan. Permohonan apa? Sayang, kalau Xiaoyi beritahu, apa ayah mau mengabulkannya? Katakan saja apa yang kamu inginkan. Nah, jangan membuat ayah penasaran begitu. Iya sayang, katakan saja pada ayah, apapun yang kamu inginkan. Ayah pasti akan mengabulkannya. Benarkah? Kalau begitu, ayah, aku ingin punya adik laki-laki. Putriku ini benar-benar pendukung yang hebat. Aduh. Ini, bagaimana ya ayah menjelaskannya soal adik laki-laki itu? Tapi kan, tadi ayah baru saja bilang pasti akan mengabulkan permohonan Xiaoyi untuk punya adik laki-laki. Soalnya, pikir Xiaoyi begini, nanti kalau Xiaoyi sudah punya adik, Xiaoyi bisa melindunginya, merawatnya, dan menemaninya bermain. Benar sekali, dan kamu juga tidak akan kesepian lagi. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Putri kita sedang bertanya padamu. Loh, kamu mau mengabulkan permohonannya atau tidak? Ayo dijawab dong pertanyaannya. Jawab apanya coba? Kita ini kan bukan suami istri sungguhan. Bagaimana caranya bisa punya anak? Ayah, apa ayah tidak mau memberiku adik? Kalau ibumu bilang mau, ya kita buat. Nah, karena ayahmu sudah bilang begitu, kita wujudkan permohonanmu ya. Sayang, keinginanmu ini pasti akan ayah dan ibu wujudkan. Gila, kamu seriusan nih. Ye, asyik banget. Tante bakal punya adik cowok nih. Tante, semangat ya usahanya. Selamat tidur, Mama. Masa iya aku harus bikin anak sama Nona Mei? Sial, aku mikir apaan sih? Aku dan Nona Mei kan bukan suami istri. Anu, belum turunnya. Sial, sudah tidur kan? Mending aku pergi aja ya. Pergi. Kamu lupa sama janji yang baru aja kamu buat ke Xiao Yun. Namanya juga laki-laki. Kalau sudah janji, pantang ditarik kembali. Terus gimana dong? Kok cepat banget mau mundur? Kak, ini. Kak, aku. Kakak ini. Xiao Lin, coba kasih tahu kakak. Kamu, pengen nggak? Kak, aku. Kak, biar aku yang ngomong. Mulai aja yuk. Astaga, aku lupa. Aku lagi datang bulan. Gimana kalau kita tunggu 2 hari lagi? Nona Mei,
Kamu udah bangun ya? Kalau gitu, kamu rebahan aja dulu sebentar. Ya, kakak harus bangun buat masak nih. Kalau kamu mau berangkat sekolah, jalan aja duluan. Hubunganku sama Nona Mei jadi makin mesra aja nih. Aku pasti bakal tanggung jawab sama Nona Mei. Papa, kapan Tante bisa jadi seorang kakak? Duh, kalau soal ini, nggak bisa diburu-buru. Sayang, buat bikin adik bayi itu, paling nggak butuh waktu 10 bulan loh. 10 bulan, lama banget. Kirain dalam 2 bulan aja udah bisa jadi kakak. Tapi nggak apa-apa deh, Xiao Ying bisa jemput aku kok. Ya udah, ayo berangkat. Punya anak perempuan kesayangan kayak gini, rasanya bahagia banget. Aku cuma mau mijat perempuan cantik. Pasti di sini tempatnya. Anda Tuan Lin, ya. Nona muda sudah memberitahuku. Katanya akan ada tamu penting yang datang. Ayo, silakan masuk. Tuan Lin, silakan duduk dulu. Nona kami sedang mandi. Setelah selesai, dia akan segera menemui Anda. Kalau begitu, saya permisi ke bawah dulu ya. Xian Er lagi mandi. Apa aku harus nyusul ke sana ya? Mana mungkin aku ngelakuin hal gila begitu? Sadarlah. Benar-benar sempurna. Aduh, gawat ini. Liatin apa kamu? Nggak lihat apa-apa kok. Gila, perempuan ini benar-benar sempurna. Coba aja kalau bisa. Lin Xuan, ingat, kamu kan udah punya pasangan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Astaga, perempuan ini mau pakai seragam atau baju tidur, tetap aja menggoda banget. Udah puas ngeliatinya, mata kamu sampai mau copot tuh. Itu kan gara-gara kamu kelewat cantik. Sebagai laki-laki normal, wajar dong kalau aku curi-curi pandang. Tapi serius deh, kamu pakai baju tidur gini. Mending kamu pergi sana. Jangan ngomong sembarangan. Banyak bacot banget sih. Kenapa kamu galak banget? Udahlah, males aku ngeladenin kamu. Ayo, lewat sini. Liswe, ingat, kamu ini seorang dokter sekarang. Kamu nggak boleh mikir yang ngeres. Malah bengong, ngapain? Buruan mulai. Iya, siap. Enak banget. Suara apa itu? Itu, kayaknya suara kakak sepupu deh. Jangan-jangan kakak. Astaga, ternyata mainnya liar banget. Bener-bener gak nyangka, dia berani-beraninya main sama cowok di ruang tamu. Lagi ngelakuin hal macam itu. Kakak sepupu biasanya kaku banget. Ternyata mainnya seliar ini. Biar kurekam Aduh, sakit banget.
Nona Bei sudah datang. Ya ampun, Bibi, bikin aku jantungan aja. Maaf, Nona, kenapa tidak masuk? Kakak lagi sama cowok di dalam. Ngelakuin hal macam itu. Kalau aku masuk, nanti malah ganggu mereka berdua. Aduh, gimana dong? Kak, aku nggak lihat apa-apa kok. Kalian, nggak mau lanjutin aja. Aku pergi dulu ya. Berhenti di situ. Apa-apaan ini? Hah, sebenarnya lagi ada apa sih ini? Kamu bilang nggak lihat apa-apa. Nona manis. Bucu ini lagi kram perut karena nyeri haid. Saya kesini buat ngasih pijat terapi dan ngobatin beliau. Oh, lagi berobat ya? Kirain kalian lagi. Masuk akal sih, mana mungkin kakakku naksir. Sama cowok kampungan dan norak kayak kamu. Sembarangan banget sih kalau ngomong. Pak Lin, maafkan saya ya. Ini adik sepupu saya. Anaknya memang begitu. Oh, nggak apa-apa. Kak, aku mau ngomong sesuatu sama kakak. Mau ngomong apa? Yang ngomong di sini aja. Nggak bisa. Nggak enak kalau ngomong di sini. Hah, dasar anak ini. Pak Lin, saya mau bicara dulu sebentar sama adik saya ya. Bapak tunggu saya di ruang tamu dulu aja. Bibi, tolong jamu Pak Lin dengan baik ya. Baik, Nyonya. Mari. Pak Lin, nah, ngomong Kak, coba deh kakak lihat, dia kelihatan banget. Sekilas aja kelihatan kalau dia bukan orang benar. Emangnya dia bisa ngobatin penyakit apaan? Kakak biarin aja dia pegang-pegang tubuh kakak. Pegang sana sini, itu kan sama aja ngebiarin dia ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ngaur aja kalau ngomong. Pak Lin itu bukan penipu. Tahu, ilmu medisnya sangat hebat. Dia pantas disebut sebagai dokter dewa. Kak, orang itu kelihatannya cuma kayak kuli bangunan. Zaman sekarang kan banyak banget penipu. Kakak pasti sudah ditipu sama dia. Kakak kan cuma sakit nyeri haid biasa. Tinggal banyakin minum suplemen herbal saja. Kok, udah. Hentikan. Halo, MA. Apa? Aku kesana sekarang juga. Apa? Iya, aku ngerti. Adikku kecelakaan mobil. Sekarang dia di rumah sakit. Nyawanya sudah di ujung tanduk. Aku harus ke rumah sakit sekarang buat lihat dia. Tenanglah. Mungkin keadaannya nggak seburuk itu. Nggak apa-apa. Ayo kita cepat ke sana. Yah, ini sudah 1 jam diselamatkan di ruang gawat darurat. Menurutmu, apa Xiao Bao masih ada harapan? Kalau sampai dia meninggal, aku juga mending mati saja. Hicks, MA. Gimana keadaan adikmu? Dia masih ditangani dokter. Ini semua salah Mama. Mama nggak jaga adikmu dengan baik. Jangan ngomong begitu. MA, adik itu anak baik. Tuhan pasti melindunginya. Dia pasti nggak apa-apa. Dokter, bagaimana dengan keadaan putraku? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Xiao Bao, jangan mati. Nah, Mama nggak mau kamu mati. Ini semua salah Mama. Xiao Bao, Nyonya, orang yang sudah tiada tidak bisa hidup kembali. Tolong ikhlaskan kepergiannya. Nggak mau? Xiao Bao, jangan. Mama nggak akan biarkan kamu mati. Biarkan aku masuk. Kamu ini siapa? Dia ini teman baikku. Dia dokter pengobatan tradisional yang hebat. Dia bisa menyelamatkan adik. Benar. Ya Tuhan, syukurlah kalau begitu. Tolong, aku mohon selamatkan anakku. Kamu ini benar-benar penipu. Ya, hei Nyonya, sebenarnya putramu masih ada harapan. Dari mana datangnya penipu ini? Lagi pula, pasien sudah meninggal. Kau bahkan belum memeriksa pasiennya, dan kau berani bilang bisa menyelamatkannya. Tuan Su, Nyonya Su, aku mengerti kalian sangat terpukul atas kematiannya. Tapi apa kalian tidak percaya padaku? Seorang dokter spesialis dari rumah sakit terungkap. Kalau kalian memang tidak percaya padaku, Tuan Li. Ibu, tolong tenanglah sedikit. Adikmu itu sudah meninggal. Kalau begitu, biarkan saja dia mencoba mengobatinya. Memangnya seburuk apa lagi jadinya? Nona Su, karena kau membiarkannya mencoba. Silakan saja. Nanti kalau dia sampai gagal menyelamatkannya, dia sendiri yang akan menanggung rasa malunya. Kumohon, tolong selamatkan putraku. Lin Xuan, coba saja obati dia. Hah? Apa-apaan ini? Kau mau menyelamatkan nyawa orang pakai benda seperti itu? Memangnya aku puntur bisa menghidupkan orang mati? Lagi pula, pasiennya sudah benar-benar meninggal. Tuan Su, hal ini benar-benar bisa menghidupkan orang mati hanya dengan jalan aku puntur itu. Aku bersedia berlutut di hadapannya. Dokter Wang, peralatan medis modern saja tidak bisa menyelamatkannya. Tapi orang ini malah mau pakai pengobatan kuno. Berpikir dia bisa menyelamatkannya, sungguh konyol. Ibu, kenapa kita harus percaya pada penipu macam ini? Lin Xuan, kau harus menciptakan keajaiban dan menyelamatkan sepupuku.
Tidak, aku harus menghentikannya. Dia itu cuma penipu. Kuperingatkan kau ya, jangan berani-beraninya kau menusuk tubuh adikku sembarangan. Aku bisa saja berhenti sekarang. Tapi kalau aku berhenti, adikmu tidak akan punya harapan hidup lagi. Sayang, jangan membuat keributan lagi. Biarkan dia melakukan tugasnya. Kau cukup diam dan perhatikan saja. Tidak ada yang salah. Hanya saja lukanya tidak terlalu parah. Astaga, dia sadar. Dia benar-benar sadar. Sadar. Mana mungkin? Ah, kamu sudah sadar. Syukurlah. Ya Tuhan, syukurlah. Mama tahu. Anak baik pasti selalu dilindungi Tuhan. Mama pikir, Mama nggak akan pernah bisa melihatmu lagi. Ternyata, dia bukan penipu. Dia benar-benar menciptakan keajaiban. Pak Su, saya sudah berhasil menyembuhkan anak Anda. Kedepannya, cukup lakukan pemeriksaan rutin saja. Terima kasih banyak, Pak Li. Atas budi baik Anda menyelamatkan putra saya. Pak Li, terima kasih sudah menyelamatkan putraku. Tolong, biarkan saya bersujud. Tidak perlu, jangan begitu. Urusan saya dan Nona Chu itu berbeda. Kalau tidak ada hal lain, ini sudah larut malam. Kak Lin, sebelumnya, aku sempat meremehkanmu. Aku sudah banyak menyinggung. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Ya sudah, tunggu di sana. Seng aku, tadi ada orangnya. Sesumbar bilang kalau kamu bisa menyelamatkan adikku, dia bakal berlutut dan panggil kamu ayah. Nah, janji yang kamu buat sendiri itu, mau ditepati nggak nih? Aku nggak apa-apa. Tadi aku terlalu gegabah bertindak, tapi dokter ini, aku sangat percaya padanya. Suamiku, perasaanku mengatakan kalau Pak Lin dan Meng Sue sepertinya punya hubungan yang cukup dekat. Ya, aku juga merasa mereka sangat serasi. Siapa tahu mereka benar-benar bisa jadian. Aku setuju, kalau kita punya dokter hebat begini sebagai kakak ipar. Nanti ke depannya, kalau aku butuh bantuan, aku juga bisa. Li Xuan, aku benar-benar berterima kasih karena kamu sudah menolongku. Kamu ingin aku membalasnya dengan cara apa? Ini murni panggilan hati untuk menolong sesama. Atau, kamu bisa membalasnya dengan menyerahkan dirimu seutuhnya. Sialan kamu. Bos, nggak kuat nih. Lanjut. Ayo lanjut. Apaan sih? Kamu ngomong apa? Tentu saja pijat. Kamu mau bikin aku mati kelelahannya. Bisa nggak biarkan aku istirahat sebentar? Nggak bisa. Badanku rasanya masih pegal-pegal semua nih. Pokoknya harus lanjut terus. Lelah pun, kau harus tetap menahannya untukku. Cih, pura-pura tegar saja. Sudahlah, Presdir Chu. Kak Mei Siang. Apa? Xiao Ying hilang. Baik, aku segera kembali. Presdir Chu, ada urusan mendadak. Saya pamit undur diri dulu. Perlu ku bantu? Tidak usah. Aku mengerti. Dia lebih menyukai perempuan itu. Nona Mei, sebenarnya apa yang terjadi? Tadi Xiaolin tiba-tiba menghilang. Jangan panik, mari kita cari di sekitar taman kanak-kanak. Baiklah. Halo, apa kau Lin Yuan? Ya, ini aku. Kau siapa? Tidak perlu tahu siapa aku. Ku beri waktu 1 jam. Cepat datang ke gedung Damai di pabrik tua pinggiran barat. Kalau tidak, kau bersiaplah untuk gadis kecil ini. Memungut mayatnya. Halo. Nona Mei, incaran mereka sebenarnya adalah aku. Semua ini salahku. Aku yang menyeretnya ke dalam bahaya ini. Tenang saja. Aku pasti akan membawanya pulang. Xiaolin, aku tidak menyalahkanmu. Aku akan ikut mencarinya bersamamu. Nona Mei, percayalah padaku. Aku bersumpah. Aku pasti akan membawa Xiao Yun pulang. Tunggu aku. Xiaolin, aku akan menunggumu di rumah. Hei, menurutmu apa pria itu akan datang? Pria itu kan cuma punya hubungan dengan ibunya anak ini. Mana mungkin dia mau repot-repot datang ke sini? Tidak, ayahku pasti akan datang. Bocah kecil, kau pikir pria bermargalin itu ayah kandungmu? Biar ku beritahu ya, sebenarnya pria bermargalin itu cuma simpanan yang dipelihara ibumu. Ayah kandungmu yang sebenarnya sudah lama mati. Aku sudah tahu kalau ayah kandungku sudah meninggal. Tapi sampai kapanpun, dia akan selalu jadi ayahku. Anak sekecil ini ternyata sudah tahu ya. Sayang sekali. Dia itu bukan ayah kandungmu. Mana mau dia bertaruh nyawa buat nyelamatin kamu. Ayah pasti datang. Tante percaya sama ayah. Bocah kecil, kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Dia cuma nafsu sama kecantikan ibumu. Menurutmu, apa dia sudi mempertaruhkan nyawanya demi kamu? Jangan harap ada yang menolongmu. Siapa bilang aku nggak datang? Ayah, Xiao Ying sudah tahu ayah pasti datang. Xiao Ying, percaya sama ayah. Ya, ayah pasti bawa kamu keluar dari sini. Xiao Ying percaya sama ayah.
Xiao Ying gak takut. Kalian mengincarku, kan? Lepaskan anak itu sekarang juga. Urusan kita, biar aku yang bereskan. Sebenarnya dendam apa yang kalian punya denganku? Biar aku saja yang kasih tahu. Oh, ternyata kamu. Benar sekali. Ini aku. Kau bajingan keparat yang sudah menghancurkan hidupku. Dan bikin aku menanggung malu seumur hidup. Menurutmu, apa aku bakal melepasin kau gitu aja? Dengar ya. Kalau kau sudi menyerah sekarang, bersujud dan memohon ampun padaku, aku masih bisa mempertimbangkan untuk menyembuhkan penyakitmu itu. Kalau tidak, nasibmu bakal sangat tragis. Aku bersujud padamu. Ye Bin, bangsat kau. Kau benar-benar cari mati. Nggak usah banyak bacot lagi. Habisi dia sekarang. Bocah sialan, bersiaplah mampus. Ayah. Sialan, dia nangkap peluru pakai tangan kosong. Mana mungkin hal ini bisa terjadi? Coba kita lihat, seberapa banyak peluru yang bisa kau tangkap. Cepat, serang dia sama-sama. Kau ini bukan manusia. Kau ini iblis. Ampun. Berani taruhan, aku bisa langsung menghancurkanmu sekarang. Ampun, aku tidak berani lagi. Aku menyerah. Tolong lepaskan aku. Ayah, aku sudah tahu ayah pasti akan datang menjemput Xiaolin. Tentu saja, sayang. Bagaimana keadaanmu, Xiaolin? Ibu, lihat, ayah sudah berhasil menyelamatkanku. Xiaolin, terima kasih sudah menyelamatkan putriku. Untuk apa berterima kasih? Sini, sayang. Biar ibu periksa kondisimu. Bagaimana keadaannya? Ada yang terluka tidak? Nak, kelak kau akan tahu seberapa hebatnya ibumu ini. Dasar gadis kecil yang nakal. Ibu, aku mengantuk sekali. Aku mau kembali ke kamar untuk tidur. Ya. Ibu mengobrol saja berdua sama ayah. Iya, tidurlah sayang. 3 tahun. Untuk kali ini, aku benar-benar berterima kasih padamu. Sudahlah. Kau tidak perlu berterima kasih. Mereka itu sebenarnya mengincarku. Tidak. Mereka datang untuk mencarimu. Tetap saja, target utama mereka adalah aku. Xiaolin. Ikut aku ke kamar sekarang. Ada yang ingin kakak bicarakan denganmu. Kakak mau bicara apa? Katakan saja, Kak. Tentu saja tentang... Kak Tian-Tian, kakak, ada apa denganmu? Ini aku, Xiao Ming. Sebentar, aku harus angkat telepon dulu. Katakan padaku, apa kamu bersedia menjadi pria milik kakak? Aku bersedia. Kalau begitu, kakak akan melahapmu sekarang juga, pria kecilku.